Kunlun Su. Tak bisa menghentikan kami, hahaha. Di senjata ilahi 3 masih hilang di luar. Jika tidak, iblis luar daerah kalian musnah seketika. Kerajon Naga akan hancur menjadi area perburuan untuk iblis kami. Banner, kami datang membantu. 4. Aku tidak berguna, tak bisa latihan bersama guru. Tubuh abadi Kaisar Hijau. Banner, kami masih bisa bertahan sebentar. Kembali ke dunia. Selesaikan Urizen dunia. Karisan senjata ilahi yang highlight. Ingat, waktumu hanya 3 bulan. Cepat Para guru, Fan R akan kembali. Ibu, hari ini pertemuan Swanman, Provinsi Nanjiang, Tuan Rumah Keluarga Su. Orang tua Chen Fan dulu, dikianati Keluarga Su, Wen. Aku dan Ibu Chen Fan sahabat, seperti saudari. Sekarang keluarga Chen, hanya tersisa Chen Fan. Kita harus jaga dia. Roh kembali ke tubuh. Siapa ini? Bawa rombongan besar? Keluarga Su, keluarga terbesar di Jiangnan. Katanya di pertemuan Swanman, keluarga Su berpeluang mesak Sek Longhu. Saudara Su. Anjing. Siapa yang rebet? Tuan muda Su. Itu si bodoh dari keluarga Chen. Dia belum mati? Ayah, tak perlu lawan si bodoh. Sudahlah. Budak. Berani macam-macam? Aku bisa bunuh kau. Baik. Jimat dari lo hancur. Ayah, talisman nyawa Pemberian, Ganang Naga Hermo, Hancur Berping Keping. Dia sudah membunuhku sekali. Talisman nyawa ini tak ternilai harganya. Tahukah kau betapa sulitnya membuat talisman nyawa ini? Shen Fan, sebaiknya dulu kau mati bersama Kiel Yargamo. Mati bersama mereka. Henggual, bawa anak ini ke Ceping Belakang Ganang. Ingat, jangan tinggalkan jejak. Anak ini berbakat luar biasa. Tubuhnya sangat langka. Biarkan jasadnya menjalani ujian di dunia fana. Rohnya akan kami bawa ke Kunlun Su. Xiaofan. Kamerla. Di mana bebek mainanmu? Bebeknya kabur. Tante, main denganku. Jongkong kapaku. Hei tai. Mari keringkan rambutmu. Tidak mau dikeringkan. Tante, aigre commun. Jangan lari terlalu cepat, nanti jatuh. Enak. Makan. Kau yang makan. Tante, silakan makan. Xiaofan, mulai sekarang, selama Tante masih hidup, Tante akan selalu menjagamu. Baik. Shen Fan, hari ini adalah puncak kejayaan keluarga Su. Aku tidak akan menyentuhmu hari ini, tapi kerugian talisman nyawa ini akan kutagih dari Ye King He. Mari kita pergi. Pertemuan gerbang misteri. Senjata suicide la main. Jangan-jangan ini 3 senjata imor yang diperintahkan guruku? Jika kalian anggap aku bodoh, maka aku akan bertindak seperti orang bodoh dan menemani permainan kalian. Pertemuan besar Swanman ini, aku ditugasi oleh Gunung Longhu, mencari orang yang terpilih. Yang terpilih akan mencari pemimpin tertinggi Nanjiang, penguasa bersama Nanjiang. Tinggal 1 jam lagi, kita siniwa akan menyaksikan lahirnya Raja Nanjiang. Hehe. Dia itu Chen Fan ya, dulu naga muda Nanjiang. Jadi orang gila. Orang gila ini ikut Swanman. Lucu sekali. Wen, cepat panggil Chen Fan ke sini. Jangan biarkan dia mengganggu. Sudah kubilang jangan bawa dia. Kalau aku mendekat, pasti jadi bahan tertawaan. Wen, Chen Fan sepupumu. Kalian berdua tumbuh besar bersama, teman masa kecil. Jangan karena dia bodoh, lalu meremehkannya. Ini semua karena Kap selalu membelanya. Bertahun-tahun keluarga Su memperlakukan kita seperti ini. Kau tahu betul dalam hati kalau bukan karena kamu terus melindunginya, bagaimana mungkin kami hidup seberat ini? Demi si orang idiot. Pantaskah ini? Bodoh. Nanti di acara Swanman, kau akan bawa kisah Keselmu. Jangan sampai orang-orang ketakutan oleh orang gila ini. Jangan main remeh-remehan. Bisa jadi begitu. Lihatlah kebodohannya. Dasar idiot. Berani makam-makam denggangku. Belum pernah lihat cantik ya? Mau tidak? Aku lepas baju tunjukkan padamu. Boleh. Lepas. Wah. Wah, sikap tubuh Nona Su ini lumayan juga ya. Berisi di depan dan belakang. Kak, cepat pakai ini. Nona Su mau menari tarian telanjang di acara seperti ini. Kurang pantas kali kalau sampai tersebar jadi bahan tertawaan. Wahahaha. Saya yang berani ganggu aku? Oh, Tilongjang. Dasar idiot. Dia pikir ini hasil pisau mainannya? Berani lihat aku. Penjaga, cabut mata si idiot ini. Nona Su, tenang dulu. Chen Fan ini mentalnya anak 10 tahun. Dia masih anak-anak. Jangan ditanggapi. Dulu Fan selalu nurut. Apa disuruh pasti dilakukan. Kenapa hari ini? Hidup atau matinya si bodoh ini. Bukan urusanku. Tergantung ayahku. Buat ayahku senang. Mungkin bisa ampuni nyawanya. Nona Su, maksudmu apa?
Maksudku, tak mengerti? Kalian, diam saja, cepat sih, enter tuannya. Oh, main Yu. Ah, ayo main. Shen Fan, lihat ulahmu. Jika ibu celaka, kau gimana? 10 tahun mengecewakan Bibi. Kini, aku kembali ke dunia. Harus balas kebaikan keluarga Bibi. Ayo Greco, aku mau main juga. Akan kebuat SI bodoh ini. Membayar mahal. Gimana Bibi, di bawah mereka? Ayah baik-baik saja? Ayahku kambuh. Cepat, siapa bisa mengobati? Sembuhkan ayahku. Hadiah besar. Itu kepala keluarga. Chu dari ibu kota. Kenapa datang ke pertemuan Swan Met? Orang ini mulia. Belum waktunya mati. Elehate, kenapa Chen Fan masak? Kau bisa mengobati? Apa yang kau lakukan? Ini hadiah pendeta senior Wuda untuk ayahku. Bisa menenangkan pikiran. Bernilai puluhan juta. Kau sanggup ganti rugi? Kau. Ayah, jangan marah ayah. Sudah sembuh? Benar-benar sembuh. Tuan Chu tidak mungkin tewas, karena orang bodoh ini. Yi Qinghe benar-benar ditimpa sial berkali-kali. Sekarang lihat bagaimana dia membereskan ini. Ayah, ayah sudah baik? Tadi energi terhambat. Pemuda itu sengaja memancing amarahku. Amarah menyumbat energi. Lalu muntahkan sumbatan itu. NAK. Cepat cari orang itu. Dia menyelamatkan nyawa ayahmu. Harus kuberi imbalan layak. Kusadari orang ini. Terlihat bodoh tapi cerdas. Nyonya Su, kenapa mengebanggaku? Ada keperluan apa? Kita orang penting. Bicaralah terus terang. Jika kau ingin anakmu dapat kesempatan emas, bisa saja. TAPI. Kau harus bayar harganya. Harga apa? Layani aku dengan baik. Semua bisa diatur. Kau anggap aku APA? Hei, sebaiknya lihat dulu barang ini. Dasar idiot, tahu ini apa? Pizolobak, aku mau main. Hehe. Nyonya Su, keterlaluan tindak kamu ini. Keterlaluan, kau tahu kemampuan saya. Kalau bukan karena menghormatimu, sudah kuhancurkan keluarga Chen sampai ke akar-akarnya. Mana mungkin membiarkan si idiot ini? Direktur Ye, hahaha, jangan coba. Ujung kesabaranku. Aku tahu, kau sayang si idiot ini, tapi jika ingin dia selamat. Apa sebenarnya maumu? Kau ingin memanipulasi Catalan Congress Shenman? Baik, berapa uang yang kau mau? Apa aku butuh uang? Hahaha. Yang ku mau, kau harus layani aku sekali. Sujud di hadapanku. Sepertinya, harus kubuat panggilan anak buahku yang ceroboh. Kalau sampai mereka tax and gajah bunuh si idiot. Jangan salahkan aku. Kau sampah masyarakat. Salah, aku, Raja Sampah Masyarakat. Jika tak ingin dia mati, ikuti saja perintahku. Penuhi permintaanku, aku takkan menyakitinya. Bahkan akan memberimu perlindungan khusus. Hahaha. Baik. Kuharap kau menepati janji. Bukankah ini lebih baik? Berhenti. Kalian binatang. Berani ganggu bibiku. Aku rela mati lawan. Hei, ini rupanya si bodoh. Kok bisa si idiot jadi waras? Xiao Fan, aku baik-baik saja. Bibi tidak KPA. Ini semua ulah keluarga Su yang berbuat jahat. Sejak Xiao Fan jadi bodoh, kalian perlakukan dia seperti anjing. Sekarang, dia gampang kambuh jika emosi. Kau senang sekarang? Masih mau jadi gila? WK. Berdasar hubungan keluarga Chen dan keluarga Su yang berteman baik, akan kuberi kesempatan. Lihat aku, mainin bebemo. Kau masih manusia? Xiao Fan ini masih anak-anak. Mana boleh kau begitu? Aku memang mau begini. Aku akan biar keluarga Chen jadi anjing keluarga Su. Jangan pura-pura susi. Hari ini aku main dengan wahahaha. Mau main dengan siapa? Tuan Chu, angin apa yang bawa Tuan ke sini? Tak tahu malu. Tuan Chu, putri Anda memukulku. Inikah etiket keluarga kaya dari ibu kota? Serang. Inikah etiket keluarga Chu? Tentu bukan. Ini baru etiket keluarga. Kalian. Bagus, ya King He, sudah kuduga, kau bukan orang baik. Ternyata kau menjilat keluarga Chu dari ibu kota. Tuan Chu, keluarga Su yang menggerakkan Kongres Suanmen ini. Bila Tuan perlakukan aku seperti ini, tidak pantas. Gunakan Suanmen tekan kami, serang. Tuan Chen, bijaksana tapi tampak bodoh. Keluarga Chu akan berikan surat pengangkatan untuk bantu Tuan Chen. Jakin MB saya besar. 1 juta sejuta diberikan ke si idiot. Idiot, kelihatan keluarga Chu. Wawasanmu sangat sempit. Bodoh atau tidak, coba saja tak. Si idiot, kameralah pada Paman Su. Sujud, aku tak ganggu bebemo. Sujud. Iya, sujud lewati selangkangan Paman. Seperti dulu, persis seperti Lewati selangkangan. benar. Ya kan? Ini. Ini dia. WK. Pedang Xuan Yuan bereaksi. Tampaknya rapat gerbang mistik kali ini digelar tepat waktu. Pemimpin gerbang mistik berada di dalam hotel ini.
Segera perintahkan orang untuk mencari. Pedang Xian Yuan mengakui tuannya. Pemimpin bersama kita. Segera terungkap. Pemimpin gerbang mistik. Tak ada tandingannya. Shifu. Kamu yang pimpin upacara penerimaan murid. Temukan pemimpin gerbang mistik. Baik. Dia berlutat? Masuk bawah. Masuk bawah. Apa yang terjadi? Dasar idiot. Tahu tidak kamu ini sedang cari mati? Kepala keluarga Su terhormat. Kok bisa berlutut? Katanya Chen Fan itu orang bodoh. Aduh, kok sampai gemetaran gitu? Aku tidak bisa kendalikan diri. Aku juga tidak mau berlutut. Baka, perani beraninya kau suruh aku merengkak. Kau akan mati. Xiao Fan, jangan cari masalah. Banyak anggota gerbang mistik datang hari ini. Pasti mereka yang tidak tega melihat. Jadi turun tangan. Sudah cukup. Chen Fan, kubunuh kau. Tuan Su, masih pantaskah kau disebut kepala keluarga sekarang? Xiao Fan, jangan tekad. Rapat gerbang mistik. Segera dimulai. Kalian berdua tunggu saja. Kalian akan menyesal. Sampai jumpa di rapat nanti. Baik, sampai jumpa di rapat. Pertemuan agung hari ini, pemuda berbakat Nanjiang berkumpul. 16 aliran gerbang misterius terpilih. Imei, Qingcheng, Gunung Longhu jadi perwakilan. Buka artefak suci pedang Suanyuan. Cari sang pengemban pedang. Perintah pemimpin gerbang misterius. Kepala keluarga Su, apakah semua sudah hadir? Sudah lengkap semuanya. Tinggal menunggu Anda. Bagus. Ini acara langka seabad sekarang. Perhelatan besar. Gerbang misterius tak pelit. Bagi yang jadi murid. Tingkat dasar sekalipun. Hadiah resep kuno 1 lembar. Perusahaan terbuka 1 unit. Bu, ibu dengar tadi, murid dasar saja dapat banyak keuntungan. Katanya resep mereka, harganya selanjut. Kalau sudah go public, perusahaan farmasi 10 miliar, langsung tercipta. Bagi yang jadi murid, tingkat lanjut. Kami jaga keluarganya 100 tahun. Dalam sertahan, bantu keluarga mereka, kuasai wilayah tengah, taklukan ibu kota, 5 keluarga besar. Kekuatan gerbang misterius dahsyat. 10 tahun ciptakan keluarga besar. Kalau aku bisa dapat bantuan mereka, you can main. Bu, ibu ngomong apa? Murid lanjut? Tak berani mimpi. Mungkin cuma Su Ling Xiao yang punya harapan. Baiklah, mari kita persilakan para pemuda berbakat. Maju ke depan. Kau juga maju. Tunggu. Ada yang nyolong masuk sini. Hadirin sekalian. Dia ini. Mesak kategori pemuda berbakat? WK. Bercanda macam apa? Dia nyusup gimana? Orang bodoh. Mau ikut seleksi? Benar. User dia. Kita para bintang muda. Tak mungkin sejajar dengannya. Ini mempermalukan diri. Baik. Kami setuju. Minggu. Pergi sana. Ada reaksi. Sang pemimpin yang disebut guru. Ada di sini. APA. Anda ini. Minggu. Pemimpin gerbang misterius. Si orang bodoh. APA. Dia sang pemimpin? Tuan utusan, apa kamu tidak salah? Dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Benar. Kalau dia catch Xianmen, maka pertemuan Suanmen ini bukan jadi bahan tertawaan. Berani menghina pertinuan Xianmen? Kamu cari mati? Minggu Siniwa. Jangan-jangan kompasnya rusak? Pemimpin Suanmen pasti bukan orang bodoh. Kalau begitu, sudahlah. Relik suci segera muncul. Nemo, Chen Fan ya? Kecualikan dia ikut tes para peserta. Tuan utusan, jangan sampai. Dia anggota keluarga Chen. Keluarga Chen. Keluarga Chen, dari Nanjiang dulu. Jika Dragon Lord ibu kota tahu, Suanmen kita bisa. Peter Laoyuan, anggota keluarga Chen. Kenapa ada di sini? Sudahlah, semua yang terkait dia. Diskualifikasi. User Mirka. APA, tidak boleh. Ibio, kita habiskan separuh harta untuk dapat kuota ini. Aku belum tes. Chen Fan, salahmu semua. Kau bencana. Sejak kau datang, tak ada hal baik terjadi. Masa di Pengkyu, kau hancurkan. Dragon Lord, apa masalah keluarga Shen? Ada hubungannya dengan Dragon Lord? Tuan utusan, mohon ampun. Kami datang dengan tulus. Jangan usir kami tanpa alasan. Oh, tulus? Kemari, aku lihat seberapa tulus diri. Tuan utusan, bukan jalan biasa. Harus merangkak. Jika aku merangkak, kau kasih mereka kesempatan? Apa katamu? Terlalu jauh, tak terdengar. Ibio, aku mundur, tak mau ikut lagi. Tak APA. Akan kuperjuangkan kalian. Baik. Aku merangkak. Chen Fan, ini semua salahmu. Lai hadipi saya sekarang begini. Kau senang sekarang? Lihat ini. Ini akibat menentang keluarga Su. Bodoh. Sudah jelas? Legipilat dia idiot. Tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kasus keluarga Chen dulu. Memang kesalahan gerbang misteri. Kami salah pada keluarga Chen. Sudahlah. Kalian diizinkan ikut. Ibio. Utusan. Ini. Diam. Ini bada misteri. Berasal dari Kunlun Su. Tenang dan fokus. Bakatmu akan terlihat. Gerbang misteri tak menerima. Sampah tak berguna. Dan sampah tak layak melihat senjata suci. Pedang Xianyuan. Ini cuma batu biasa. Dari Kunlun. Kalian bilang ini batu misteri, harus diuji dulu. Un truc melia, pedang Xuanyuan. Ribet sekali. Saya. Tak ada bakat sama sekali. Geger.
langsung gugur, saya bayar 10 juta untuk daftar. Beri kesempatan lagi. Herji. Berikutnya, Saya. Miniela, wahahaha. bakat bagus, layak jadi murid inti gerbang misteri. Murid inti, Denga ITU Semua, kalian sampah, mau melawan saya? Selama Su Ling Xiao Ada, kalian takkan bisa bangkit. Jangan gugup, sekarang pergi. Utusan ini, bakatmu payah. Tak bisa masuk. APA, bakatku payah, tak mungkin. Bakatku terlalu rendah. Bagaimana mungkin ini? Bahkan anjing dan kucing pun berani ingin bersaing. Coba lihat diri kalian. Discernment. Tak tahu malu, keluarga kalian hanya layak diinjak. Oleh kalau Arga Sukemi. Bakat cukup baik, masuk daftar murid luar sek. Bagus. Bagus, hahaha. Keluarga Su kami. 2 keturunan masuk sek Suanmen. Ini berarti kejayaan keluarga Su. Hahaha. Ini, bagaimana bisa begini? Apa kami benar-benar tak ada harapan lagi? Xiao Fan. Bibi sudah berusaha keras. Bibi benar-benar sudah maksimal. Aku lelah, aku tak bisa lakukan apapun lagi. Ibyo. Ini semua salahku yang tak berguna. Hahaha. Yakin. Kalian memang hina sejak lahir. Pantas tak bisa bangkit. Pulang dan mandi bersih. Hahaha. Tunggulah aku. Aku ingin kalian berdua ibu anak. Melayaniku. Hahaha. Ayah, sekarang aku adalah siswa dalam seks Suanmen. Beri aku 1 juga. Baiklah, nanti kuberikan 1 untukmu. Kalian binatang. Hahaha. Ini salahku. Sejak awal seharusnya tak ikut campur urusan ini, Xiao Fan. Wen, maafkan Bibi. Bibi membuat kalian menderita. Bibi, sakit? Bibi tidak sakit. Sudah lama terbiasa. Benar. Kami sudah biasa berlutut. Hanya pantas di haina orang. Lanjut. Kau tak adil. Mengapa kalau Argasu? Setiap orang punya bakat? Tapi aku tidak? Masih ada yang lain? Jika tidak ada, aku akan undang 3 Master Sek Shenmen dan Pedang Shen Yuan. Undang 3 Master dan Pedang Shen Yuan. Undang 3 Master dan Pedang Shen Yuan. Masih ada aku. Kau. Hahaha. Bahkan si bodoh ini mau mencoba juga sang menggelekan. Haha. Xiao Fan, sudahlah, kita terima nasib saja. Bibi, kali ini kita takkan menyerah. Sudah kakap kau berula bodoh, malu saja belum cukup, bikin ku memalu. Kau mau membunuhku juga? Bibi, sudah tak sakit. Bibi, Xiao Fan akan membela Anda. Esai tolol, kami tak punya waktu. Melihat kalian mesra. Pergi atau minggir. Si bodoh ini benar-benar mau mencoba. Lelucon terbesar, dibilang bodoh, tapi berani mendekat. Dibilang tidak bodoh, tapi berhayal. Yang mulia Yutusen. Tak ada salahnya dicoba, agar semua yang hadir. Tak bilang Schwanen Zalem. Berpura-pura mahir. Ada reaksi ini mustahil. Dia kena orang bodoh. Aku tahu, Xiao Fan bukan orang sembarangan. 30 juta master di dunia. Lihatku harus tunduk. Baka, Daza, Empurko. Kayak ini. Tidak mungkin. Yang mulia Yutusen, murid level apa ini yang bisa melakukan ini? Bukan ku memurid, Master Pun tak senggap. Berhenti mencoba. Hentikan. Apa yang terjadi? Mataku hampir buta. Batu Xianling meledak. Memiliki potensi luar biasa seperti ini. Mungkinkah orang ini benar-benar pemimpin gerbang mistik? Jangan-jangan aku salah lihat tentangnya? Muridame, Chi Lingyun, memberi hormat pada pemimpin gerbang mistik. Xiao Fan ternyata pemimpin gerbang mistik? Hancur. Remo. Tuan utusan. Apa Tuan tidak keliru? Dia cuma orang bodoh. Mana mungkin cari pemimpin gerbang mistik? Benar juga, Tuan utusan. Dia pasti kuma pura-pura. Pasti pakai karlisik. Batu mistik pun tak bisa mendeteksi. Kettleman Chen Fan, Siantero Provinsi Nanjiang. Kalau bukan dia pemimpin gerbang mistik, lalu siapa lagi? Mungkinkah kalian ya, rombongan sampah tak berguna ini? Siapa bilang dia pemimpin gerbang mistik? Chi Lingyun. Begini Caramel. Mengadakan pertemuan gerbang mistik? Pemimpin Zhou. Ini kan jelas. Gathering Pedang Shen Yuan yang memicu batu mistik. Dia cuma kebetulan saja. Pemimpin Zhao, akhirnya Anda datang. Bocah ini berulang kali mengacau pertemuan gerbang mistik. Lihatlah, batu mistik sudah hancur. Ini pemimpin Long Hushan. Hubungannya dengan keluarga Su sangat erat. Shen Fan, kali ini kita benar-benar akan kau celakakan. Berani mengacau pertemuan gerbang mistik, merusak batu mistik. Tak pernahkah kalian pikirkan apa konsekuensinya? Pemimpin Zhao, tenanglah. Dia tidak tahu apa-apa. Berapa harga Gun Ellen SH ini? Aku ganti, boleh? Ganti. Cuma segini kecil, harganya puluhan juta, apalagi 1 bongkah utuh? Mau berapa? Kau ganti, kau sanggup bayar. Kalau King He Group dijual pun tidak cukup. Pemimpin Zhao, King He Group sukses. Sekaliannya, Bizer, bagaimana kalau dialihkan ke Gunung Longhu? Sudah seharusnya. Ya King He, kau dengar. Cuma perlu 1 perintah. Usahamu puluhan tahun membangun grup ini.
akan kami ambil. Kau pikir si bodoh itu bisa membantumu? Hukuman Madame Diampuni, tapi aset disita. Kalau kau hari ini kubunuh kau. Sebagai contoh, Agar, orang sembarangan. Tak main-main di pertemuan Swanman. Mengacaukan segalanya. Xiaomin Yang Gagung Beijing, masa tak punya akal sehat? Pemimpin Zhou, tindakanmu ini tidak pantas. Kau mau bunuh orang tak bersalah. Shuamen tak seharusnya begini. Berani-beraninya kau mengaturku. Siapa kau? Keluarga Su berpengaruh. Di pertemuan Swanman ini pasti jadi pemenang. Yang lain berani ikut campur. Layak. Jika kau bersikeras, aku akan panggil dua pemimpin Shuamen lain. Mereka sedang menjaga pedang sunyi. Tak mungkin datang. Bahkan jika bisa, sebelum mereka tiba, aku sudah selesaikan semuanya. Guru, Zhao Situan akan bertindak di konferensi Swanman, membela keluarga Su, membunuh orang tak bersalah. Tampaknya Zhao Situan ingin mendukung Su Ling Xiao dari keluarga Su. Bagaimana kita harus bertindak jika ada masalah dengan pemimpin Xian? Konferensi Swanman akan kehilangan maknanya. Ambil token Xianmen ini. Hentikan ulah Zhao Situan. Ya. Berbelas kasihlah, says Persiao. Aturan konferensi Swanman adalah untuk menguji potensi para pemuda berbakat. Chen Fan hanya menjalankan aturan. Kalian sekarang ingkar janji lagi. Bahkan bersekutu dengan keluarga Su, merebut King He Group kami. Tindakanmu ini beda apa dengan perampok? Baiklah. Berani menghina Long Hu Shang kami. Hukuman tambahan. Menurutku, tidak perlu menyita harta. Langsung bunuh saja. Mau hadapi aku? Aku suka menghajar penjahat. Kekuatan bawaan. Token Xianmen tiba. Says Persiao. Tetua meminta Anda, jangan gegabah. Perintah Xianmen. Token tertinggi Xianmen. Mungkinkah ada perubahan? Perintah Xianmen. Tak bisa mengikatku. Kau, berani kau hancurkan token Swanman. Ini melanggar aturan tertinggi Swanman. Nyeri Ganang Naga Hermo, dengarkan perintah. Segel semua pintu masuk. Sebelum urusan selesai, jangan bayarkan siapa pun mengganggu. Hei bocah, kau seharusnya tidak datang sebagai anggota keluarga C, bahkan mencoba melawan takdir. Sayangnya, kau hanya orang gila. Anta keluarga suatu gunung Nagarim. Kenapa kalian begitu takut pada keluarga Chen? Apa yang kami, keluarga Chen lakukan sampai begini? Ya King He, ku beri kau kesempatan. Suruh si gila ini terima 3 pukulanku. Jika setelah 3 pukulan dia masih hidup, Ganang Naga Hermo tak akan memusuhi kalian. Masalah keluarga Chen juga selesai. Bahkan kalian bisa ambil pedang Shen Yuan. Semua orang yang hadir hari ini bisa menjadi saksi. Aku Zhao Situan. Janjiku pasti ditepati. Tidak mungkin. Ini sama saja membunuh. Chen Fan. Apa bedanya? Bertahun-tahun sudah, tapi kalian tetap tak mau melepas keluarga Chen. 3 pukulan pemimpin gunung. Adakah di sini yang sanggup menahan pukulannya? Lebih baik kita langsung berlutut minta mati saja. Sudah kukatakan, Hao Yi Qingha tak bisa lindungi si terlaknat ini. Sekalipun dia jadi gila, jalan tetap menuju kematian. Tong, dia mau bertarung denganku ya? Xiao Fan maafkan Tant. Tant tak berguna. Tong, aku mau main. Aku mau. Dasar idiot. Berkelahi, ini bukan main-main. Dia benar-benar akan membunuhmu. Bagus, ayo datang. Aigrek. Apa katamu? Aku bilang. Sini kau. Bocah ini, siap-siap terima telapak tanganku ini. Telapak pertama. Zhao Situan ini memang bukan orang sembarangan. Aku tidak bisa menunjukkan kekuatan mengandalkan energi dalam. Ini agak sulit. Xiao Fan, kamu tidak APA? Sakit, pijat sedikit. Shen Fan, ini waktunya bukan untuk masih berani usili ibuku. Pemimpin sekte Zhao, Xiao Fan hanya orang biasa. Sebagai pemimpin Long Hushan, Memelukan Menendez orang biasa. Tidak takut jadi bahan ejekan. Telapak kedua ya? Baik. Aku yang terima. Bagus. 2 telapak tangan, 1 untuk masing-masing. Akan mengantarmu ke neraka. Berkumpul di alam baka. Xiao Fan. Kamu selalu patuh pada tante, bukan? Untuk telapak kedua nanti. Biarkan tante yang cari kesempatan nanti. Awa Wen, larilah secepatnya. Idiot, dia gone idiot. Dia bisa pahami perkataanmu? Shen Fan, kalau memang lelaki sejati, hadapilah jangan lebakin kami. Wen. Aku justru kagum pada si idiot ini. Masih bisa bertahan. Sepertinya belum cukup sakit. Telapak kedua ini. Kubekukan 30 tahun kekuatan. Orang biasa kena ini, tulangnya remuk. Mari menyedihkan. Xiao Fan, kamu baik-baik saja? Masih dengar suara tante? Kakak. Kamu sudah cukup baik. Tong, aku baik-baik saja. Dia cuma menggelitik. Aku benar baik-baik. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak punya tenaga dalam untuk bertahan, tapi tetap hidup. Apa kekuatanku menurut Master Shao hanya pura-pura kuat. Organ dalamnya sudah hancur. Harus turun tangan sekarang. Berdandan tolol tidak akan berhasil. Begitu pedang Xuan Yuan kuambil, kupastikan kepalamu terpenggal. Telapak tangan terakhirku ini berisi 50 tahun kekuatan. Kau takkan bertahan. Ark, guru penelak cinta dari Gunung Emei dan Master He dari King Cheng datang. Zhao Zichuan, kau berani melawan gerbang misterius? Kira Gunung Naga Harimau bisa kuasai kami semua?
Dia hancurkan jimat gunung naga harimau. Rusakkan batu misteri. Pantas Dehokamati. Apa kesalahanku? Legipilagia Saisa Keluargachan. Membanana adalah tanggung jawab pada Raja Naga. Sejak kapan gunung naga hari jadi anjing Raja Naga? Jangan-jangan kau lupa misai gerbang misterius? Menyambut pemimpin sejati. 3 pusaka harus dikembalikan. TAPI. Tidak ada tap, gerbang misterius meramal. Hari ini sang terpilih akan pegang pedang Shen Yuan. Siapa sang terpilih ini? Apakah benar? Su Ling Xiao dari keluarga Su masih perlu dibuktikan. Jika memang anakku Su Ling Xiao, apa konsekuensinya? Shiliu Sect Gerbang Misterius akan tunduk pada keluarga Su, kekayaan triliunan, dan kekuasaan kami. Semua jadi milik Su. Soul Chen Fan. Terserah kalian mau apakan. Kami takkan ikut camper. Baik. Tunggu sampai ku pegang pedang ini. Akan kubantai si imut ini. Iblis dari luar merajalela gila-gilaan. 4 dewa dari Kunlun Su berjuang bertahan. Bintang Enggu Takter turun ke dunia. Di dunia manusia, temukan 3 senjata suci. Hadapi iblis jahat. Kembalikan kedamaian. Hari ini Kongres Xuanmen diselenggarakan lagi untuk menemukan bintang terpilih dari langit. Memimpin Xuanmen menghidupkan pedang Xuanyuan. Mulai saja, lihat siapa bintang terpilihnya. Menurutku tak perlu ada perlombaan ini. Siapa bintang terpilih? Bukankah sudah jelas? Dilihat dari nasib. Kekweson dan Kekeon. Siapa bisa menandingi Su Ling Xiao? Silakan tanya. Senyo Yang Hatter. Siapa? Berani rebut pedang Shen Yuan? Kau? Atau kau? Atau kalian? 3 guru besar. Kalian sudah lihat. Pemimpin Cao, biarkan aku pimpin Xuanmen dan aktifkan pedang Xuanyuan. C7. Pedang Xuanyuan adalah senjata ilahi. Hanya yang terpilih bisa menyentuhnya. Orang biasa dalam 8 langkah sudah terbakar. Ali level tinggi. Meisuk Chilangka yang luar biasa bisa 6 langkah. Pakat Naga Phoenix, Wulangka. Bahkan kami, Jagoan Beladiri, hanya sampai 3 langkah. Jika kau yang terpilih dalam 3 langkah akan dapatkan pedang, maka kau adalah yang terpilih. Dia terpilih? Omong kosong. Aku bukan anak terpilih. Masa kamu? Masa pantas orang bodoh berkomentar sembarangan di sini. Dasar bodoh tak berguna. Tunggulah anakku. Mendaki Punkak, Sengge Selatan. Akan kuhabisi kamu nanti. Tuan Su berbakat langkah. Melangkah 8 tapak. Pasti berhasil. Sudah 7 langkah. Sudah mencapai tingkat ahli. Memang orang pilihan gunung naga harimau. Bukan orang biasa. Langkah selanjutnya akan jadi orang bertakdir. Wahahaha. Bodoh. Buka matamu lebar-lebar. Perhatikan baik-baik. Caraku melangkah ini akan kubuat kalian semua menyaksikanku meraih kejayaan. Langkah berikutnya. Walaupun tak mati pasti dikapara. Sampah seperti ini. Puncaknya cuma sampai sini. Bagaimana? Tak mungkin. Anakku seharusnya berbakat Naga Phoenix. Kok cuma 6 langkah? Sudah berhenti. Anakku. Su Ling Xiao, kamu sungguh mengecewakan. Banyak yang sedang lihat. Baru 6 langkah sudah menyerah. Kalau bisa, kamu saja. Sama sekali bukan. Seperti yang kalian bayangkan. Aku tak terima. Sah-sah saja. Memang Kamu. Ternyata benar si bodoh itu. Tebakannya tepat. Pemimpin Zhou, ternyata dia bukan orang pilihan. Kau salah pilih orang. Potensi Su Ling Xiao sudah jelas terlihat. Hanya saja, bukan orang yang ditakdirkan. Si tolol ini pandai bicara ya. Coba katakan. Siapa yang ditakdirkan? Bukanku. Kau juga bukan. Kalian semua bukan. Lalu siapa? Akulah orangnya. Hahaha, konyol, kau cuma orang bodoh. Mana mungkin kau, kecuali Nanjiang kehabisan orang. Baru kau yang dipilih. Banyak pemuda berbakat di sini. Masa kalah dengan orang cacat sepertimu? Aku yang akan. Ini, 6 langkah. Aku sudah merasakan. Jelembang pedang Shen Yuan, pemimpin Xuani, pasti ada di hotel ini. Kenapa begini? Sepertinya hari ini gak. Tapi pedang Shen Yuan harus dibuka hari ini. Kita harus bertiga yang bertindak. Baiklah. Hari ini kalian akan melihat. Apa itu sesungguhnya? Raja ilmu bela diri. Lima langkah. 3 Raja ilmu bela diri bersatu. Langsung mencapai level Naga Phoenix. Memang pantas disebut 3 Raja Ilmu Bela Diri. Sudah 4 langkah, tinggal 1 langkah lagi. Dalam 3 langkah, pemilihannya akan ditetapkan. Sebentar lagi bisa mendapatkan pedang Shen Yuan. Di depan kekuatan senjata, potensi atau ramalan, semua itu omong kosong belaka. 3 Raja Ilmu Bela Diri pasti bisa dapatkan pedangnya. Hei, masa sih 3 raja ini gagal juga? Pedang Shen Yuan benar-benar tak bisa digunakan. Pusaka tetap pusaka. Dengan kekuatan bertiga, tetap Bahkan kita bertiga pun tidak bisa. Di mana sang terpilih? Kenapa belum muncul? Masih ada Chen Fan kita. Konyol, 3 raja saja, sudah gagal. Dia cuma orang bodoh, berani menguasai pedang, mimpi kali. Coba lihat wajahmu di cermin. Lihat sikap, jangankan 8 langkah. Kau ini, mendekat 1 langkah saja, sudah pasti terluka. Kita bertiga gagal, arti tak ada yang layak. Dia yang tak punya tenaga dalam, berani mencoba? Nanti tak ada yang mengeberkan. Dia mau coba, dia tak punya hak. Jangan lupa, saat uji coba dulu, dia hancurkan batu Xuan Li. Kita siniwa, kan bangsawan terhormat. Dia kuma orang, biasa yang tunggu. Berdasar apa, menyentuh pedang ini? Aku, keluarga Su melarang. Keluarga Li juga. Selamat Chu Long ada di sini. Siapa berani melarang? Aku lihat siapa yang berani melarang.
Kepala keluarga Chu, ini menyangkut. Pedang Xian Yuan, kau mau bela si bodoh ini? Keluarga Chu dari ibu kota. Apa hubungan kalian dengan anak ini? Jika tidak ada hubungan, jangan Ike Camper. Keluarga Chu, Kongres Xuan Men tingkat tinggi. Bukan tempatan tak. Orang biasa seperti dia. Menurutku, Xuan Men lihat latar belakang. Shen Fan bukan orang biasa. Dia adalah menantu keluarga Chu. Menantu? Apa maksudnya ini? Chen Fan pernah menyelamatkanku. Jasa menyelamatkan nyawa lebih besar dari langit. Aku menikahkan putriku Chu Suran. Cengkenya, masa menantu keluarga Chu dianggap orang biasa? Kalian sok jadi keluarga elit. Sebenarnya, kalian lah yang benar-benar biasa. Wahahaha. Kepala Chu, kau gila ya? Cari menantu orang bodoh? Hahaha. Terus kenapa? Selama aku Chu Suran urusanmu apa? Shen Fan, mulai sekarang kau suamiku. Mengerti? Siapa suamimu? Mau jadi istriku? Aku belum setuju. Wahahaha, aku punya istri. Bodoh. Orang bodoh dapat keberuntungan. Nona Chu ini, putri termasyur ibu kota, mau menerima. Si bodoh Chen Fan, sungguh tak adil. Sekarang Chen Fan, bisa ambil pedang Xuan Yuan? Boleh. Chen Fan, percayalah, jangan memaksakan diri. Ayah, jika dia benar-benar tak berguna, reputasiku hancur karena ayah. Aku tak pernah salah menilai. Aku yakin Tuan Chu akan menjejakkan semua orang. Kita lihat saja. Bocah ini berani banget, sepertinya aku tak perlu turun tangan. Dia bunuh diri sendiri. Menurutku sih, dia cuma memaksakan diri. Dasar bodoh, tak tahu diri. Modalnya cuma tenaga kasar aja. Berhenti di situ, tinggal 7 langkah lagi. Bodoh seperti kau sampai 7 langkah. Udah batas maksimal. Kalau maju lagi, pasti mati. Tuan utusan, ngomong ke orang bodoh. Mana ngerti dia? Ayo terus jalan dikit lah. Nanti aku beliin permen. WK. 6 langkah. Dia ternyata jenius. Bakat luar biasa. Ini mustahil. Kalau maju lagi, dia pasti akan jiwanya hancur. Ayah, katanya dia nggak akan kenapa-napa kan? Tenang saja. 3 langkah. Dia sudah maju 3 langkah. Hanya yang terpilih bisa sampai sejauh ini. Gimana dia bisa? Jangan-jangan dia terpilih? Chen Fan, Sipa, ambil pedang Xian Yuan. Ngapain diam aja? Pedangnya di depan mata. Cepetan ambil. Mau aku ambil pedang? Jangan banyak bacot, cepetan. Boleh. Tapi penuhi syarat. Sirah EPA. Bunuh mereka. Musnahkan keluarga Su. Hahaha. Si bodoh itu bicara sembarangan. Bahkan jika dia masuk ke jarak 3 langkah. Lalu kenapa? Dia belum mendapat pedang Xuan Yuan. Pedang Xuan Yuan masih dalam sarungnya. Berdasar apa? Menyebutnya yang terpilih? Benar. Mungkin hanya bakat alami. Kenapa bisa begini? Tulang mulianya tahun lalu sudah dikeluarkan oleh Nagaraja. Kenapa masih punya bakat luar biasa ini? Bagus. Aku si Tuju. Asal kau dapat pedang Xuan Yuan, aku hancurkan keluarga Su. Master Zhao. Ini. Jangan panik. Hei. Lanjutkan. Benar-benar berhasil. Ini tidak mungkin. Siapa yang bisa jelaskan kenapa ini terjadi? Tuan Shen memang hebat. Keluarga Chu menang taruhan. Menantu keluarga Chu adalah pemimpin Xianmen. Ayah, dia benar angkat pedang Xuan Yuan. Pemimpin Xuanmen, dia pemimpin Xianmen. Pasti benar, tidak mungkin salah. 3 plus à suci. Pedang Xuan Yuan. Kembali ke tempat. Kami memberi hormat pada pemimpin Xianmen. Su Wending. Masih ada alasan? Tidak mungkin. Kalian semua gila? Mengakui orang bodoh. Sebagai pemimpin Xuanmen, ini akan jadi bahan tertawaan. Zhao Zichuan, kau sudah janji. Keluarga Su penuh kejahatan. Saatnya bertindak. Maksudnya APA? Ngapain main tangan? Menurutku otak kalian bermasalah semua. Aku akui dia berhasil dapatkan pedang Xuan Yuan, tapi jelas-jelas orang bodoh. Mau aku akui, orang bodoh jadi tuan? Ganang Longhu kami, prestise 1000 tahun hilang. Dasar idiot, kau pikir bisa menguasai dunia? Lihat dirimu, memeluk pedang kayak orang hina. Tahu cara mengaktifkan pedang Xian Yuan? Mau aku ajari? Menurutku, karena dia dapat pedang itu, kenapa tidak kita rampas saja jarakin dia boneka yang kami kendalikan? Berani-beraninya kalian menghina pemimpin Xianmen. Apa kalian tidak punya rasa hormat? Suruh aku menghormati orang idiot. Kalau berani bunuh kami dengan pedang itu, mau keluarga Su tunduk? Kau siapa? Sampah yang kami injak selama 10 tahun. Mau jadi tuan? Bangsat. Kalau bisa, bunuh kami sekarang. Aduh, leherku gatal nih. Weka. Keterlaluan kalian. Zhao Zichuan, APA kau lupa. Misai Xianmen kita? Pedang Xian Yuan Relic Susi memilih Chen Fan. Pasti ada alasannya. Omong kosong. Kaisar Langit pun bisa tertidur. Pedang Xuan Yuan mungkin juga salah pilih. Sampah seperti dia. Pantas memilikinya? Dasar kau. Kalau jantan, aktifkan pedangnya. Baiklah. Akan kupenuhi permintaanmu. Pedang Xuan Yuan. Bangki. Aduh.
Tidak, aku tidak mau mati. Akulah yang terpilih. Hei. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Si Wending, darah orang tua. Sudah waktunya kau bayar. Kau bukan bodoh. Kau hanya pura-pura. Sekarang baru tahu? Sudah terlambat. Kau tidak boleh membunuhku. Putri sulungku adalah menantu Naga Raja. Jika kau bunuh aku, dia pasti akan balas dendam. Chen Fan bisa menggerakkan pedang Suanyuan. Sudah dipastikan dia bentang Engu yang Directorkan. Orang yang kita cari. Xiao Fan, kau bisa sehebat ini? Bisa menggerakkan pedang Suanyuan? Bagaimana caramu? Aku merasa. Tadi kau seperti normal. Jangan-jangan selama ini kau bohong. Sial, kita Yuan. 2 artefak suci lainnya belum ditemukan. Jika sampai mengganggu, risikonya terlalu besar. Sepertinya harus tetap pura-pura. Wahahaha, aku pemimpin gerbang mistik. Aku akan membunuh kalian. Aku akan membunuh kalian. Aha. Istriku. Aku mau malam pengantin. Xiao Fan. Gerbang Mistik kami tidak pernah membayangkan mengakui orang bodoh sebagai pemimpin. Ibu, Chen Fan sudah membunuh seluruh keluarga Su Lingyan pasti takkan membiarkan kita. Pedang Xian Yuan sudah diambil gerbang misterius. Gerbang misterius jelas-jelas menganggapnya beban. Disebut ketua gerbang misterius. Lihat, dia sedikit pun tidak seperti ketua gerbang misterius. Apa maksudmu? Bagaimana kalau kita serahkan dia ke keluarga Su agar kita takkan ikut terseret? Ma Wen, Xiao Fan, sekarang dia keluarga kita. Kenapa kau bicara begitu? Meskipun kau cemburu kemampuan Xiao Fan, jangan lakukan itu. Aku cemburu sama orang bodoh? Aku tidak. Xiao Fan baik, jangan dekat. Malam ini tidur dengan Tante. Tante akan lindungi kamu. Baik, tidur dengan Tante. Ibu, lihatlah kelakuannya. Dia sudah 20-an tahun, masih mau tidur denganmu. Kereza, dia takkan bisa pulang malam ini. Kalau malam ini aku bisa pulang? Kalau kau bisa pulang, tak hanya ibuku yang akan tidur dengan, aku juga akan tidur bersamamu. Sudah, Wen. Aku harus lindungi Xiao Fan. Cepat siapkan mobil. Cepat. Ibu, lihat, Su Lingyan datang. Mereka 8 jenderal naga. Setiap orang, ahli bela diri tingkat tinggi. Mereka, kenapa bisa cepat sekali menemukan kita? Kalau terpaksa, kita serahkan SI bodoh. Saja, gerbang misterius saja tinggalkan dia. Bisa apa kita? Xiao Fan, mau kemana? Cepat kembali. Lalalala, kejar aku dok. Ayo sini. Bangsa kau berani main-main. Kejar dan habisi dia. Ya King He, aku cuma mau tanya satu. Mau hidup atau mati? Su Lingyan, apa maksudmu sebenarnya? Kau tanya apa maunya? Keluarga Su sekarang tinggal aku si bodoh itu. Cuma numpang pengaruh suamen. Hancurkan keluarga Su sampai punah. Kalau tidak balas dendam. Aku bukan anak keluarga Su. Kau lupa, dulu keluarga Su memperlakukan keluarga Chen Fan. Itu urusan generasi lalu. Tak ada hubungannya denganku. Kau dan Chen Fan tak ada hubungan darah. Kau cuma bibinya. Ngapain dipedulikan? Jangan-jangan kau benar-benar sakit ya? Jangan ngomong sembarangan. Aku bisa remukan Chen Fan seperti semut. Gampang. Chen Fan itu tak paham apa-apa. Dia kan bodoh. Ini semua cuma kebetulan. Lepaskan dia, aku mohon. 8 jenderal naga, semua jagoan terhebat. Coba tebak, apa Chen Fan bisa selamat? Apa maumu sebenarnya, suamiku? Sangat tertarik padamu dan anakmu. Bagaimana kalau kau naik mobil, kita ngobrol santai. Kau tidak tahu malu. Nona ya, waktu pertimbanganmu sudah hampir habis. Hina. NIH, sudah buang 2 detik lagi. Sekarang, kaki Chen Fan mungkin harus diamputasi. Jangan. Baiklah, aku dan Wen. Dok. Aku pulang. Xiao Fan, kamu sudah pulang? Kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu bisa kembali? Di mana Long Men Bajang? Mereka pergi kemana? Apa? Kalian mau bermain dengan aku? Bodoh, julurkan lehermu sendiri. Kami tak mau buang waktu. Maksudmu seperti ini? Berani membunuh Long Men Bajian? Anak ini mencurigakan. Serbudian Pinuja. Menghalangi aku pulang dengan Tante. Layak mati. Tebak. Nebak apaan? Tante. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Chen Fan, kau pikir kau masih bisa pulang? Tante tunggu sebentar. Ada apa? Jangan mendekat. Comment gak sebagai apa? Nyonya muda, kau hebat ya? Kurasaku, cuma layak di tempat sampah. Untuk APA, jangan mendekat. Xiao Fan, kamu baru buat masalah. Tidak ada masalah. Dia terlalu menjijikan. Bukankah sampah seharusnya di tempat sampah? Kamu telah berbuat salah. Cepat Chen Fan, kau benar-benar membuat masalah besar kali ini. Su Lingyan adalah nyonya muda Dragon Gate. Kekuasaannya luar biasa. Dia pasti tidak akan membiarkan. Lagi pula besok kita harus menghadiri pameran seni. Ini menyangkut masa depan grup Lotus Jingga. Masa depan grup Lotus Jingga. Pueris Dragon Gate dan Su Lingyan pasti akan hadir. Bagaimana aku bisa menemui mereka? Mereka pasti akan membenak kita. Aku mau mandi. Aku mau mandi. Mandi apaan? Aku tidak akan memandikan. Dengar baik-baik. Ibuku hanya bisa menjagamu sementara. Tidak selamanya.
Jangan khawatir, sepupu aku sudah. Kenapa kau? Aku sudah tak terkalahkan. Ha, Xiaofan, sudah tidur? Tante masuk ya. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Mengganggu reuni dengan tanteku. Diam di situ. Tante, Xiaofan. Setelah kejadian hari ini, apa kau takut? takut. Aku takut. Tenang, tak usah takut. Tante akan menjagamu. Tante, kau minum alkohol? Bodohnya. Tante juga punya banyak beban. Pameran harta karun besok. Harus kudapatkan hak distribusinya. Biarkan aku bantu. Bocah bodoh, kau ini. Pijat dulu punggung tante. Ada APA? Apa yang kusuruh sebelumnya harus kau lakukan? Kenapa Sakurai malammu jadi merah? Panas sekali. Kenapa tiba-tiba panas begini? Xiaofan. Bibi, tolong aku. Shen Fan yang brengsek, berani mengganggu ibuku, aku habis kau. Oh, lepaskan aku. Shen Fan, sebenarnya ada APA ini? Ha. Shen Fan, dasar idiot kau. Apa kau sengaja menggoda ibuku? Menggoda apa? Apa itu menggoda? Bahkan mengambil untung saja tidak bisa. Kau ini. Jika kau menikahi putri keluarga bikinnya nanti, masuk kamar pengantin saja tak bisa? Kamar pengantin? Apa itu kamar pengantin? Kalau gitu, Bibi, ajari aku dong. Kalau begitu, sepupu yang ajariku ya. Dasar idiot. Mau aku ajarimu cara masuk kamar pengantin? Cari sendiri. Shen Fan ini, kok aku rasa beda dengan dulu ya. Dia dulu benar-benar bodoh. Tapi sekarang, sorot matanya. Seperti punya semangat baru. Jaga ibuku. Aku tidur dulu. Tenang saja, Tante. Besok di acara apresiasi, pasti aku datang. Soalnya, artefak Kunlun akan maju. Nyonya, yang hadir hari ini, Samuel pejabat top dunia. Nampaknya, level acara ini sangat... Tentu saja, platform sudah disediakan. Sisanya tergantung kamu. Kerja bagus. Tenang saja, kali ini, Ranyuan Master Show akan dipamerkan di sini. Pasti menggemparkan. Asalkan kita dapat hak eksklusif. Tak lama lagi kita kuasai Nanjiang. Serahkan Nanjiang padamu. Aku percaya. Yi Ching Hadatong. Kenapa mereka datang? Serahkan pada saya, Nyonya. Yang bisa datang ke acara ini, semua elit Longguo. Lihat siapa ini. Ya King He, grup King He kalian. Bukan kelasnya. Masih bawa si idiot. Tak malu. Bagaimana kita bisa masuk? Ada hubungannya denganmu? Nona Su tidak usah dibahas. Heling Tidak dia adalah istri penerus Longmen. Kamu siapa? Cuma budak keluarga. Apa katamu? Kibelain kau. Barik Longmen 3 generasi. Bertahun-tahun jadi kaki tangan Longmen. Pakai obat palsu bunuh banyak rakyat. Berani mukul aku? Ibumu saja. Tak berhak mengen aku. Kau yang punya ibu, tapi tak ada ayah. Ibumu membunuh ayahmu. Di rumahmu tak ada laki-laki bermartabat. Ngapain ikut campur? Siapa bilang tak ada pria? Dia bukan laki-laki? Bukankah dia idiot? Ayo, buktikan. Apakah kau pria sejati? Mau lihat apa? Bagaimana lagi membuktikan? Kalau gitu lepas celana. Di depan bayarkan semua orang memeriksanya. Baik, lepas celana ya. Masih bilang bukan idiot? Dasar bodoh. Membela kalian? Kalian keterlaluan. Idiot. Lihat si idiot ini. Kamu lagi. Mau lepas celana di Ha. Wah, ayo lepas celana. Lepas celana. C'est pas le pas. Eka. Shen Fan, apa otakmu error? Berani menghina istri putra majikan. Satpam, usir dia keluar. Saya Pak Bernie. Dia orang saya. Siapa berani sentuh dia? Digo. Marah Buddha. Nggak bisa bedain atasan. Ini putra majikan kok berani ditindas. Tuan Yuda. Nona Chu. Maksudmu apa ini? Tamparan ini. Balasan untuk tamparan Kemal Wen Tali. Baru ini jawaban. Lagi, tamparan ini adalah jawaban atas pertanyaan. Kalau soal kenapa Chen Fan jadi putra majikan, karena dia adalah suamiku Chu Suran. Shen Fan, semalam aku nunggu sampai pagi. Katanya mau malam pengantin, tapi nggak datang. Bete banget sih. Malam pengantin? Dia ngomong apaan? Nona Chu, mau nikah sama idiot ini. Mereka ini tamu undanganku. Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Jangan asal nuduh. CEO Yi, acara apresiasi sebentar lagi dimulai. Ayo kita ke sebelah. Sayang, mereka menuju ke booth resep obat. Yi Ching Hamao, rebat formula kita. Tuan ya, ini adalah Master Zhou. Beliau adalah Master Zhou berpartisipasi dalam acara apresiasi ramuan ini. Hello Master Zhou, sudah lama mendengar nama Anda. Ramuan ini milik Anda. Sudah lama saya idamkan. Belaya, saya mengambil alih grup King He sebagai distributor eksklusif. Ramuan ini bernama Dragon Tiger Pill, merupakan hasil jerih payah seumur hidup saya. Jika Tuan Ye berminat, kita bisa berdiskusi.
Jangan bercanda. Master Zhao, grup King He ini tidak layak dapat hak distribusi. Hanya keluarga Wei yang bisa mengembangkan ramuan ini. Keuntungannya, saya tawar bagi 50-50. Budak turun-temurun, kenapa kalian selalu merebut milik kami? Saya tawar 60-40. 60% untuk Master Yo. Grup King He hanya ambil 40%. Saya tawar 70-30. Baik. Saya tawar 80-20. 80% untuk Master Yo. Grup King He cuma ambil 20%. Saya tawar 90-10. 90% untuk Master Yo. Saya ambil 10%. Kamu gila. 10% keuntungan. Bahkan tak bisa menutupi biaya operasional perusahaan. Keluarga Wei ini, Kaya Rhea, suka main-main tapi bisa main serius. Jika Tuan Wei sepenuh hati begitu, maka saya... Hei, APA yang kau lakukan, cepat taruh itu. Oh Senyash. Xiao Fan. Enak. Kau hilang. Ya King He, kau diam saja. Shen Fan, mau apa kau? Ramuan ini sangat berharga. Kenapa kau minum semuanya? Mari saya perkenalkan kepada kalian produk kedua saya. Aromanya sangat harum. Benar-benar bahan premium. Kalau diproduksi massal, pasti laris manis. Tentu saja, TAPI, orang biasa sebulan cuma perlu minum 1 butir. Sudah bertenaga dahsyat, 3 hari 3 malam tanpa istirahat. Takkan lelah. Kalau minum 1 botol, apa bakal meninggal? Memang bakal tewas. Minum segini banyak, bisa mimisan parah. Mati karena overdosis. Kau, jangan macam-macam. Ini permen kok. Xiao Fan, ini bukan permen. Ini memang permen. Serian. Xiao Fan. Kau berani-berani menghabiskan waktu buat pelongu ini. Ditelan semuanya? Isinya 50 butir. 50 butir. Kau habiskan semuanya? Kau. 50 butir. Tadi katanya, 1 butir saja, sudah bertenaga. Kalau 50 butir dimakan, bikinkah? Sepertinya kita tak perlu bertindak. Dia sendiri sudah bunuh diri. Kalian bohong. Sama sekali tidak enak. Kamu. Kenapa kamu tidak APA? Ini tidak mungkin. Bukannya kamu bilang, minum 1 botol pasti mati? Kenapa dia selamat? Obat mir ini. Jangan-jangan palsu? Tidak mungkin. ITU hasil Jerry Pius seumur hidupku. Mana mungkin palsu? Bodoh. Ganti elixirku. Dia cuma orang bodoh. Mana bisa dia ganti? Ya King He, kamu cari masalah. Master Zhao, siapa lagi kalau bukan ahli obat terbaik? Bu, sekarang gimana? Dari tadi aku bilang jangan bawa dia. Sekarang dia bikin masalah lagi. Pilih. Aku blacklist Chinga Group. Masuk daftar hitam. Atau, suruh SI Bodoani. Buatkan elixir baru untukku. Kalau tidak, ini tidak akan selesai. Tolong permakluman. Master Zhao. Jangan ikut campur. Aku tahu keluarga Chu. Pengaruhnya besar. Tapi jelas-jelas dia yang mulai kasar. Chen Fan ini keterlaluan. Ya ampun, Chen Fan mana? Lihat, si bocah itu mungkin mau bikin eliksir di sini. Apa si bodoh itu sedang lakukan? Jijik banget. Enyash, don't. Elixir. Jorok sekali kamu. Kotoran yang dikerok dari tubuh dikasih ke ibuku. Dasar kau, sakit parah benar kau. Nona Chu, aku benar-benar tidak tahu bagaimana bisa tertarik padanya. Shen Fan APA maumu? Ini bisa disebut pil? Ayahku bilang, kau pintar tapi pura-pura bodoh. Kau cuma pura-pura tolol. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Tapi jangan sakit hati tantemu. Tunggu, ini. Master Zhao, pil ini bukan sampah ya? Ini adalah jin dan legendaris. Kau salah paham. Omong kosong. Pil ini luar biasa sempurna. Yang bisa membuat jin dan hanya tokoh legenda. Membuat pil dengan tangan belum pernah terdengar. Pil ini dibanding pil asalanku jauh lebih unggul. Directoria bila bisa memproduksi pil ini setelah diluncurkan pasti monopoli pasar. Farmasi negara Nom. Benarkah? Semehebat itu? Master Chen ternyata ahli. Pantas jadi guru. Kambatak berbakat. Persidia sujud hormat ke Master Chen. Tolong Terama Murida ini. Dunia ini sudah gila ya? Seorang guru Yao yang terhormat. Kenapa harus berlutut pada Chen Fan? Tuannya, saya bersedia jadi konsultan Chinga Group. Apakah Anda bersedia? Bersedia, tentu saja bersedia. Saya sangat menginginkannya. Baguslah. Guru Chen, bisakah Anda ikut saya sebentar untuk menuliskan resep pil Anda? Baiklah, baiklah. Silakan lewat sini. Xiao Fan benar-benar adalah bintang keberuntunganku. Tidak peduli Guru Yao. Apakah dia salah menilai? Rintangan ini kita anggap saja sudah terlewati. Dengan Guru Zhou di sini, Chinga Group kita setidaknya tidak perlu khawatir dengan masalah penelitian. Para tamu sekalian, saya sangat senang Anda semua bisa hadir di acara ini. Acara apresiasi ini akan melelang barang pertama, yaitu botol kaca dari sekarang sudah berusia 1000 tahun. Harga mulai 5 juta. Inilah botol kaca yang harus saya dapatkan dari ayah. Saya tawar 8 juta. Saya tawar 10 juta. Saya tawar 15 juta. Saya tawar 30 juta. Kau mau merebut barang dari keluarga Chu? Kau tahu keluarga Chu ikut acara ini demi mendapatkan botol kaca ini untuk merayakan ulang tahun kakekku. Benarkah? Kalau baju Chu, bayar ke burrito. Keluarga Su membutuhkan botol ini karena keluarga Su sedang bermasalah untuk menyimpan abu keluarga Su. How? APA, Hilliard Chu. Bandingkan kekuatan finansial dengan Longman Group. Aku tawarkan 100 juta. Aku naikkan jadi 500 juta. Gucci kristal ini pasti aku dapatkan. Gila, 500 juta. 500 juta ITU bukan APA. 50 miliar atau 500 miliar. Longman Group pasti bisa. Kau memang kejam. Ambil saja. Selamat Ibu berhasil menawar Gucci kristal dengan 500 juta. 500 juta ini, apakah terlalu mahal? Kuma 500 juta. Sekadar mendengar suaranya. Dengar suara? Apa maksudmu? Primaguri. Bungkus yang bagus. Bungkus dengan hati-hati.
Kau berani menghancurkan guci ini? Kau bohong. Siapa bawa orang bodoh ini berkeliaran sembarangan, menghancurkan guci kristal senilai 500 juta. Masih tidak mengaku? Jangan kau kabur. Siapa yang pecahkan guci ini? Dia. Chen Fan bahkan tidak menyentuh guci ini. Berani memfitnahku, suami Chu Surian. Kau cari Nona Chu, guci kristal ini hancur di kaki si bodoh ini. Semua sudah melihat. Lajukila, kita tahu dia bodoh. Memecahkan guci itu wajar. bodoh. Ganti rugi sekarang. Kuma Wu Bai Juda. Keluarga Chu tidak anggap itu berat, tapi harus ada kejelasan. Aku bilang ini bukan Chen Fan yang pecahkan. Ya bukan dia yang melakukannya. Jangan coba mengelak. SI idiot ini menghancurkan vas kristal. Semua sudah lihat, benar kan? Ayah. Saksi dan bukti lengkap. Chu Surian, masih ada yang mau kau katakan? Baik, 500 juta receh. Keluarga Chu akan ganti rugi. Ini 500 juta lo. Pikir matang-matang. Chen Fan berjaya pada kami. Hutang budi tak terhingga. Siapa bilang vas ini cuma worth 500 juta? Anggota keluarga Su meninggal. Vas kristal ini sebenarnya untuk tempat abu keluarga Kap. Jangan-jangan kau anggap bakti Su Lengyan tak ada harganya? Kalau gitu sebut nominal. Bahkan 10 miliar. Keluarga Chu pasti bisa bayar. Shermilia Risa. Chu Surian, kau bilang nyawa keluarga Su murahan seperti sampah? Dengar baik-baik. Aku mau 100 miliar. Jangan ngawur. Tadi kan, kata siapa hutang budi penting, katanya bisa bayar ya? Cuma 100 miliar doang. Keluarga Chu, masa tidak sanggap? Ini cuma separuh harta keluarga Chu. Kenapa enggak rela? Su Lengyan kau keterlaluan. Nona Chu, Su Lengyan ini jelas-jelas sengaja cari masalah, tapi Longman backup dia. Kita harus. Aku punya uang, aku yang bayar. Akan kugan dengan 1 koin tembaga. Apa kau bercanda? Bawa sekantong uang kuno rusak. Mau menyogok nyonya muda? 1 koin setara dengan miliaran. Mimpi siang bolong saja. Bodoh. Ini adalah kaun Xuan. Simbol pemimpin seksyen. Setiap kaun Xuan, melambangkan keluarga besar yang tunduk pada seksyen hidup mati. 1 koin Xian, 100 miliar pun tak sepadan. Chu Surian, Tak Kuzanka, kau bekerja sama dengan si idiot, untuk berpura-pura. Kain kecil ini dijuluki harta sekte Xuan, bahkan bisa menentukan nasib keluarga besar sekalipun. Menurutku, ini cuma base to attack berguna. Jangan dengar omong kosongnya. Ayo, sedang menemui utusan sekte Xuan. Masa aku tak tahu ada hal seperti ini? Aku menyarankanmu untuk bertobat. Jangan uji kesabaran sekte Xuan, terus membantu kejahatan. Ayahmu pun tak bisa selamatkan. Hahaha, kau bekal. Dengar ucapanmu sendiri. Wei Fenghua, Su Lenjian, kuperingatkan kalian, musuhi keluarga besar. Gerbang naga pun tak bisa lindungi. Justru aku penasaran, kalian hari ini bisa undang raksasa macam apa? Selama di ibu kota, Su Lengyan sudah melihat banyak hal. Hari ini kau cusuran, pura-pura hebat di si kalau orang lain mungkin akan percaya. Tapi aku, istri putra mahkota gerbang naga, mempermainkanku. Kau masih hijau. 100 miliar hari ini harus kalian bayar. Seketak fear. Kalau memang mau lihat, akan kupenuhi. Bangga terbondu. Sengge selatan. Akan terjadi perubahan besar. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kalau bukan karena bantuanmu, keluarga Wei kami tak akan semudah ini bisa masuk gerbang misteri. Hahaha. Jangan sungkan, tapi kuperingatkan, pemimpin gerbang misteri kami adalah sosok legendaris, bijaksana namun tampak biasa. Pedang Xuan Yuannya tak tertanding, bahkan utusan seperti aku harus tunduk padanya. Aku pasti akan melayani pemimpin gerbang misteri. Jangan. Koun misteri ini adalah jimat, pasti kujaga baik-baik. Ini apa yang terjadi? Ada APA, Wei Chengguo, katakan Ada orang keluarga Wei di acara penilaian yang akan melayani Tuan Kap. Ini bagaimana? Yurisen Shi, apa artinya ini? Artinya Tuan murka, kain misteri terjatuh. Artinya dalam 5 menit, kau tak sampai ke lokasi, keluarga Wei akan binasa. APA. Aku segera ke sana. Mereka ini berani ganggu Tuan kami, berani mati berkali-kali. Baru tiba di Nanjiang, sudah ada yang berani Yusik Chuan. Sungguh nekat. Lokasinya di acara penilaian. Kita sampai dalam 5 menit. Akan kulihat siapa berani ganggu gerbang misteri. Kalian temat. Semua kain mistis jatuh. Ini pertama kalinya sejak Xuan Men berdiri. Sepanjang sejarah. Tidak lama lagi, acara apresiasi ini akan diguncang gempa dahsyat. Apa kalian tidak tahu kekuatan yang mendukungku? Long Menyang kewakili, menguasai hampir separuh pejabat dan kekayaan negara. Mari kita lihat, berapa lama kalian bisa tahan dengan si idiot di sampingmu ini yang cuma bisa berlagak. Sedangkan di belakangku, ada penerus Long Men. Sayang, Sermon Kunlun sudah muncul di sini. Asli, datanglah segera. Penerus Longman akan datang. Semua hadirin, pikirkan baik-baik cara kalian menghadapi ini. Bu, hentikan dia. Kami sudah dapat resep. Master Zhou, jika dia teres begini, King He Group akan hancur. Xiao Fan, cepatlah, kumpulkan kon-kon ini. Kita pulang saja, ya? Tante tahu kau sedih, tapi ada orang yang tak bisa kita lawan. Kekuatan Longman terlalu besar. Nggak mau. Aku nggak mau. Xiao Fan, berhentilah membuat masalah. Dengarkan tante, aku mohon padamu. Don't. Aku tidak bermasalah. Kau pikir kau ini siapa? Pemimpin Xuamen? Semua anggap kau idiot. Kami pun begitu. Jadi, kalian semua anggap aku bodoh? Kau adalah orang terbodoh di dunia. Ye King He, APA kau Ye King Chinga Group, bisa bertahan dari murka Longman? Sudahlah, kita tak bisa terus begini. Tante mohon padamu. Kau ini si bodoh. SI Penkanggu, kasihan bibimu, merawatmu selama bertahun-tahun. Sudah cukup kalian membuat keributan? Si bodoh ini malah marah. Jangan nanti. Kau kambuh lagi. Hai, jangan dekat-dekat dengannya. Nanti kalau dia menggigit seperti anjing gila. Haha, si bodoh mau menggigit orang. Coba gigit aku. Kau benar-benar mirip anjing liar. Hei anjing liar, bibimu juga tak mau lah. Tak ada yang mau pada. Kalau bibimu sudah begini, mereka ingin melihat Xiao Fan dipermalukan. Biarkan mereka puas menonton. Xiao Fan mau APA, jangan gegabah. Si bodoh mau apa? Tapi karya asli Tang Bohu bernilai ratusan juta. Ini adalah acara apresiasi seni yang terpenting. Nilainya lebih dari 100 juta.
Hahaha, seru sekali. Merusak acara apresiasi seni. Kau cari mati? Humph. Jangan rusak yang bernilai 800 juta. Cepat dengar. Suaranya indah. Haha. Cusuran sudah gila. Ini semua adalah Heart of Hammer Insane. Kamu tidak mengawasi? Bagaimana jika pecah? Asal dia senang. Semua Heart of Desaini. Antak senyum Tuan Muda. Ini adalah kehormatan pameran. Kau juga jadi gila? Tahukah kau Heart of Hammer ini berapa harganya? Bahkan jual Chen Fan pun tak bisa ganti rugi. Dia tak perlu ganti. Bagaimanapun aku akan ganti 1 miliar padamu. Semua barang antik di sini jika dijumlah masih kalah dengan Servas Kakemu 1/10-nya. Kalian semua ingin membuat kekacauan. Baru berhenti ya, penjaga. Segera datang, tangkap dia. Aku hampir lupa. Pantas kalian tergesa-gesa begini jika tak salah ingat. Pameran kali ini, kelompok Longman ikut. Investasi ya? Ibu, bagaimana ini? Masalah Chen Fan. Kita yang tanggung. Kita walinya. Mana bisa ganti? Aku tak menyangka Xiao Fan sampai Bernie Began. Lebih baik kita serahkan dia. Biar nasibnya sendiri. Tidak. Matlek tidak. Aku sudah janji padanya. Akan jaga seumur hidup. Ibu, kau salah. Simiwa Seksekan. Ini Simiwa. Kesalahan SI Bodoh. Merusak pameran. Tantang kewibawaan klan. Harus tebus. Jengkin Niwa. Aku Wei Fenghua. Akan serukan. Saipa Aikat. Keluarga Li ikut. Keluarga Wang ikut. Keluarga Jiang ikut. Keluarga Shen ikut. Tibas dosa. Jadi contoh. Tibas kesalahan. Sebagai peringatan. Bagaimana situasi di dalam? Mengapa keributan ini? Ini. Bicara. Melapor ke duta besar. Keluarga bangsawan. Menganggap tuanku gila dan lemah. Memperlakukan tuanku seperti anjing liar. Pantas dihukum mati. Baik, berani berkata begitu. Tuan-tuan kita tidak masuk akal. Inem Capitalist Section. Ikut aku masuk. Ya. Masih bisa tertawa. Tahukah kau apa yang telah kau perbuat? Benar juga. Kau mati di sini. Adalah kehormatanmu. Akan segera datang. Di mana orangnya? Jelancer. Pasukan langit. Turunlah segera. Selamatkan orang bodoh ini. Panggil penjaga. Tangkap dia. Siapa yang kau mau akan kuberi? Akhirnya datang. Rupanya Duta Besar Xian. Duta Besar Chilingyu. Rapat Besar Seksian. Tidak sempat menyaksikan. Maaf tak sambut baik. Bukankah kau mau orang? Hari ini hadir 6 orang. Ditambah aku sang duta. Cukup layak? Layak sekali. Jangan kalian yang urus. Aku sendiri yang akan lakukan. Elanci. Siapa yang mau kau bunuh? Mau membunuh siapa? Yudasen Chi. Ini bukan main-main lo. Pedangmu terlalu tajam. Aku tidak pantas menerimanya. Benar tidak pantas. Kurasa kau berani sekali. Sungguh nekat. Berani menghina Tuan Chuan Ju kami. Apa maksudmu ini? Aku tidak mengerti. Baik, akan kuberi penjelasan sebelum kau mati. Hari ini yang patut dibunuh dan dimusnahkan adalah kalian. Minggir. Yutasen Schwanman, Chilingyu, memberi hormat pada Tuan Shon ZH. APA. Pemimpin Schwanman. Ini tidak mungkin. Si bodoh ini, Ji Rapat Schwanman, yang baru dilantik. Pemimpin Schwanman. Bercanda macam apa ini? Ini mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Tuan Chuan Ju, bawahanmu datang terlambat, membuatmu menderita. Mohon maafkan kami. Wen, kamu lihat kan? Schwanman serius. Mereka tidak menganggap Xiao Fan orang bodoh. Xiao Fan benar-benar pemimpin Schwanman. Bagaimana mungkin? Schwanman sangat materialistis. Malah mengizinkan orang seperti Chen Fan memimpin Schwanman. Tadi mereka minta ganti rugi. Aku sangat takut. Katanya, kalian minta Tuan Xianju ganti rugi? Hanon, kalian minta kepala Tuan Xianju? Yukin, bukan itu. Yudasen Chi, kau berkendak. Seks Tuan Yu, merekomendasikan orang bodoh begini jadi pemimpin sangat memalukan. Aku mengerti Tuan Xianju hanya pedang Xianyuan. Kau tidak memilikinya. Diam kau anak neraka. Ayah datang. Dia ini mengacau pameran. Aku sedang diam. Satu kata lagi, kau gimana? Cepat bersujud pada Tuan Xuanzu. Kenapa ayah pukul aku? Ini untuk menyelamatkanmu. Aku Wei Chenghua punya anak. Sebodoh ini, apa yang sebenarnya terjadi? Kau tak tahu apa yang kau lakukan? Aku hanya sedang... Tahukah kau, aku sudah berusaha mati-matian cuma untuk dapat kesempatan ini. Kesempatan langka sekali seumur hidup. Semua dihancurkan si pemboros ini. Kau hancurkan semuanya. Aku, keluarga Weiku, kamu hancurkan semuanya. Ayah, aku salah. Aku minta maaf. Minggir. Tuan Xian. Anak hamba, bunuh atau ampun, terserah keputusan Paduka. Jadi dibunuh atau diampuni nih, menurutmu? Yudasen Chi, karena Paduka hadir langsung, saya minta maaf atas kejadian sebelumnya. Benar, keluarga Wang juga minta maaf. Begitu juga keluarga Zha. Walah Tuan Suan bodoh. TAPI, gengsi Jerbang Xian. Harus tetap dijaga. Bagus kau tahu bagaimana hukuman Paduka? Baik, aku bisa memaafkan. Apa maksud Paduka? Tapi dia tidak hanya menghinaku, tapi juga bibi kecil. Kalau gitu suruh mereka pergi ke neraka. Leluconmu benar-benar keterlaluan. Menyuruh kami mati. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Jika bukan karena Xuan Man, apakah kami akan peduli? Pendapatmu yang bodoh ini? Pemimpin Xian telah memerintahkan. Tak ada yang berani melawan. Pemimpin Xuan izinkan kalian hidup. Baru boleh hidup. Pemimpin Xuan suruh mati. Harus mati. 6 pemimpin besar Sedang memblokir acara apresiasi. Bersiap memanen. benar. Wahahaha. Kalian semua telah dibohongi olehnya. Mengaku keluarga terpandang. Mengklaim bangsawan. Biusa. Dasar orang-orang tolol. Wei Fenghua, kamu gila apa? Dia cuma berdiri sana pura-pura gila. Kalian dari awal sampai akhir pernah berpikir tidak? Dia cuma orang idiot. Dia hanya Qi Lingyun sendirian saja. Sebenarnya mau bilang apa? Memang Qi Lingyun utusan khusus. Aku ingin tanya, kalian yang hadir di sini, siapa di antara kalian bukan keluarga bangsawan? Aku mengerti. Ini cuma Sandawara Shenman yang kalian sutradarai sendiri. Dasar idiot. Cuma jadi kelinci percobaan. Mereka hanya menguasai situasi dulu. Biar kalian senua takut setengah mati. Dengan begitu, tak ada yang berebut Kunlun Mirror lagi.
Betul. Menurutku, Chen Fan itu bodoh. Dia hanyalah Sireng, boneka dari sekte Xuan, Sandawara belaka. Hanya sebuah drama. Benar, menurutku, sekte Xuan hanya menggertak saja. Apa benar kalian menganggap kami, keluarga kaya, Samuel bodoh? Sepertinya mereka menganggap kami bodoh, membodohi. Kalian yakin Injin bermusuhan dengan section? Yakin. Sungguh acara apresiasi yang bagus, sampai dibuat kacau balau. Ada Longman di sini, lihat siapa yang berani lancang. Sayang, akhirnya kamu datang, dasar bodoh. Lihat bagaimana kau ikan sampang. Tuan Muda Longman, Long Yanfei. Orang ini adalah tokoh besar. Ini bisa jadi masalah. Long Yanfei dalang dibalik kehancuran keluarga. Saat itu, pasti kalian dari Longman. Kan, orang tuaku mati di depan Yutong Darai. Sudah saatnya dibayar. Sekarang, Kau pasti Chen Fan kan? Bertemu dengan Tuan Muda sampai tidak berani. Kentat sama sekali. Kalau berani, coba sombonglah biar Tuan Muda lihat. Hahaha. permintaan seperti itu kau sendiri yang mengatakannya. Maka, kau berani memikul yang master? Tuan Long, dia idiot. Apa kata orang, dia turut pada buta. Jangan marah sama dia. Silent. Dasar kalian sampah, bisa dikibulin orang kayak gini. Bocah kurang ajar. Nanti setelah pameran, ku berikan pelajaran. Cepat, yang pantas ku datangi. Kuma Sermon Kunlun, yang lain, Kuma later belakang. Hadirin, inilah barang paling berharga di pameran kali ini. Dikatakan telah diwariskan selama ribuan tahun oleh ahli pusaka, dinamakan Cermin Kunlun. Fungsinya masih jadi misteri. Bukan Kuma Misteri. Tapi kalian orang biasa, tak paham apa itu Cermin Kunlun. Ini salah satu harta karun terhebat zaman kuno. Cermin Kunlun dibuka 100 juta. Mulai lelang. 150 juta. 200 juta, 300 juta. 1 miliar. Cermin ini milikku, Long Yunfei. Hargai kedudukanku. Tuan Long, ini melanggar prosedur. Perkataanku adalah hukum. Sudah kukatakan, siapa berani saingan? 1 miliar 1 rupiah. Bangsat kau. Tuan Long, ini acara lelang seni. Sesi lelang, yang tertinggi menang. Tidak masalah kan? Haha, gak masalah. Tentu saja tidak masalah. Aku tawar 2 miliar. 2 miliar 1 rupiah. Kau cari mati ya? Simulaha. Wahahaha. Berani kau hina aku? Gerakan nagaku berkuasa. Segini aja tak mampu? Baik, tantang duit sama aku tawar 10 miliar. 10 miliar? Ya ampun, satu perusahaan publik. Berapa nilainya? Jerikan naga bertindak. Setara 10 perusahaan. Ini sudah bukan sermon tua biasa? Pantaskah segitu? Ini bukan lagi soal harga semata. Ini soal gengsi. Bagaimana Tuan Long kalah dari si bodoh itu? Kenapa? Uangnya habis? Wahahaha. Kau ini bukan Pangeran Xianmen? Cuma 10 miliar? Banyak ya? Wahahaha. 10 miliar 1 rupiah. Orang terkaya Timur Longguo, orang terkaya Barat Longguo. Hormat pada pangeran. Long Yanfei, buka matamu lebar-lebar. Dana pangeran sudah datang. Kau mau adu kekuatan finansial? Ini baru permulaan. Tunggu dulu, apa mataku salah lihat? Melihat yang salah, 4 orang itu bagaimana bisa muncul bersemen di sini? Mereka berempat, selama ini menduduki peringkat tertinggi Forbes. 4 besar, kekayaan mereka gabungan bisa mengguncang ekonomi negara ini. Kekayaannya di atas 1 triliun. Ini gila, satu dari mereka saja bisa menghancurkan keluarga di sini. Mereka adalah 4 raksasa ekonomi tak tertinggi di negeri ini. Mustahil, dia ini bisa jadi tuan muda mereka. Kekuatan sebesar itu. Semua mungkin. Tuan muda kami diakui oleh pedang Suanyuan, Hemegeng senjata ilahi. Penguasa wilayah ini, Long Yanfei, Chen Fan Sekereng, memiliki kekayaan triliunan. Jerlong Naga Senggap Sengji? Kau. Tentu, bisa terus menaikkan harga. Beranikah kau tawar sampai triliun? Kita lihat siapa bertahan. Ayo mulai. Tuan Long, jangan. Jika kita sembarangan naikkan harga, mereka bisa saja. Diam. Tak perlu kau ingatkan, aku tak paham. Maka, senjata suci milik yang berhak. Kau yakin kau bisa beli tapi tak bisa nikmati? Tuan Suan, hati-hati. Long Yanfei ini memolisik. Long Yanfei, gerbang naga berani lawan Gerbang Xian. Sungguh bodohnya, kau bisa kumpulkan gerbang misterius, Denggen Yuda, bahkan 4 konglomerat, jadi bawahanmu, tapi kau melanggar hukum, mengacaukan acara apresiasi. Bagaimana ini? Kalau begitu aku bunuh diri di hadapan, boleh kan? Chen Fan, jangan nekat, lepaskan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Long Yanfei, jika pemimpin kami ada apa-apa, Gerbang misterius tak akan tinggal diam. Berani sekali kau mengancamku dengan ancaman bunuh diri. Kita pergi. Paduka adalah pemimpin gerbang misterius, punya kekuasaan besar. Jangan mudah mengancam bunuh diri. Seangkuh apapun Longman, kami gerbang misterius akan selalu dukung Paduka. Paduka, ayahku pernah bilang, Chen Fan itu bijaksana tapi terlihat bodoh. Dia hanya pura-pura bodoh, tapi sebenarnya sangat cerdas. Aksinya tadi untuk mengusir Long Yunfei. Chen Fan, kurasa pistolmu, tidak berpeluru. Chen Fan, kau benar-benar SI tolol. Pemimpin keluarga, sungguh tragis kematian. Lenya, kau harus membalaskan dendam. Untuk keluarga Su, pemimpin keluarga meninggal terlalu tragis. Kenapa kau tidak bicara? Tuan Muda Longman, Anda adalah istri Tuan Muda. Dasar tidak berguna. Keluarga Su, bagaimana bisa kalian dilahirkan menjadi orang-orang tidak berguna ini? Hanya tahu menanjus di sini, mengemis belas kasihan. Chen Fan ada di sana. Jika berani, bunuh dia, mengandalkan wanita untuk menjaga harga diri. Sungguh memalukan. Lenya, kau, apa yang akan kau lakukan? Itu abu jenazah keluargamu. Kau gila, ini tidak sopan. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Apa dengan kalian menangis dan berlutut di sini akan membantu? Tidak sopan. Di sini penuh dengan kebencian keluarga Su. Aku akan membiarkan mereka terlahir kembali di dalam diriku. Aku akan membiarkan mereka menyaksikan balas dendamku untuk keluarga Su. Jangan lakukan hal bodoh. Hentikan.
Bibi Chen Fan, Ye Qinghe adalah CEO Qinghe Group. Cari orang, biar produk mereka bermasalah. Aku akan membuat Ye Qinghe menjadi orang yang dibenci semua orang, seperti tikus got. Ganti rugi, kembalikan wajah kami. Pedagang licik, ganti rugi. Ganti rugi. Lihat dia keluar, Direktur Grup Qinghe. Direktur tak bermoral, cantik luar biasa. Hari serga ini, wajah kami rusak semua. Ada masalah APA? Karena mereka pakai produk kami alergi di wajah. Ini tidak mungkin. Ini produk kosmetik Grup Qinghe. Setelah pakai, wajah kami sampai luka. Sekarang, kami minta Grup Qinghe bertanggung jawab. Kamu bohong. Kalau kami tidak, kami bongkar. Grup Qinghe Miu, bongkar Grup Qinghe. Produk kami tidak mungkin bermasalah. Setiap proses produksi sudah melalui pengawasan ketat. Ada masalah malah cuci tangan. Grup Qinghe benar-benar nakal. Saudari-saudari, ayo bongkar Grup Qinghe. Bongkar Grup Qinghe. Bongkar. Siapa Berani? Kamu siapa? Oh, aku tahu. Kamu itu si bodoh. Keluarga Yi Qinghe. Lihatlah, Grup Qinghe bolehkan orang bodoh masuk. Membuktikan, perusahaan tidak profesional. Xiao Fan, kenapa kamu datang? Bibi, ini cuma alergi wajah. Du camp Mazala Besar. Omong kosong. Berdasar apa? Kamu bilang cuma alergi? Perkataan orang bodoh bisa dipercaya? Bodoh. Siapa yang bodoh? Dia adalah dari Grup Qinghe, kepala peneliti kami. Benarkan, Bu? Betul. Chen Fan adalah peneliti utama Grup Qinghe, bahkan konsultan kami Master Zhou, murid Chen Fan. Ini konyol. Kalau gitu, si kepala peneliti, muka kami rusak begini. Mau keluar rumah gimana? Malu dilihat orang. Wen, lebih baik kita bayar. Ganti rugi saja, daripada ribut terus. Tante, ini krim wajah racikan saya. Kalau dipakai, alerginya akan hilang dan kulit jadi lebih cerah. Jangan dengarkan SI bodoh. Mukanya saja udah top. Dari mana dapat barang ini? Berani kalian pakai? Coba saja dulu. Kalau takut, aku yang pakai. Chen Fan, aku percaya padamu sekali. Kalau kamu bohong, nanti kehajar kau. Gimana? Wah, beraba. Kantana. Kulitnya halus, halus sempurna. Aku mau coba. Kulitku sembuh, rasanya nyaman. Xiao Fan, bagaimana caramu? Tunggu, Master. Bisa dipakai di tempat lain, kamu kan tahu, kadang bagian tubuh wanita agak kasar. Aku ada bekas luka di perut, bisa dipakai? Bisa. Bibi, aku berhasil menangkapnya. Ngapain kamu? Gila ya, lepaskan. Bibi lihat ini. Ternyata ini direncanakan. Katakan. Siapa yang menyuruhmu? Keluarga Su Yang biar aku suruh aku melakukan ini. Nyonya Ye, maafkan saya. Aku juga terpaksa. Keluarga Su lagi. Benar-benar tak bisa lepas. Bu, ada kabar baik. Krim di tangan Chen Fan, perawatan kulit itu sudah disetujui dan dapat rating tinggi. Masuk daftar produk rahasia negara. Bagus. Sekarang kita bisa persiapkan IPO. Budget to go public. Qinghe Group pasti akan meledak. Xiao Fan, kamu pembawa keberuntunganku. Bu, jangan termakan tipunya. Ini semua berkat Master Yo. Resep ini bukan buatannya. Wen. Sudahlah, aku juga mau memaafkannya. Lejepilek kita keluarga. Bibi. Wen, apa maksudmu ini? Ini hadiah untuknya. Chen Fan, tunjukin yang terbaik. Masih ada kejutan lain. Menentemu? Akhirnya dia menganggapku keluarga. Taxia Siaku menulis resep ini. Dongong Sipenuati. Tapi keluarga Su. Halo. Chen Fan, cepat ke rumah Chu. Ada masalah besar. Menentukan pemilik artefak suci, APA Cow meremehkan guru besarku, Raja Tinju Selatan ini? Berani-beraninya bicara ke kepala keluarga Chu. Anak muda emosian, itu wajar. TAPI, lebih banyak orang, lebih besar peluang sukses. Di 18 provinsi selatan, murid dan guru ini, siapa yang tak kenal? Chen Fan ITU, kami berdua, bahkan tak pernah dengar. Penipuan makin merek, jangan-jangan bapak tertipu? Hahaha, sebagai kepala keluarga. Kemampuan menilai, masih kumiliki, orang itu, adalah pemimpin Xuanmen. Pemimpin Xuanmen. Xuanmen Menggelam, sudah belasan tahun, Unseis Master Xuanmen, di berbagai sektor, menduduki jabatan tinggi. Pemimpin Xuanmen ini, dipimpin senior siapa? Hahaha, bukan senior, TAPI. Master muda, hahaha, anak muda, sungguh konyol, kau tahu APA, master sejati itu? Senior Raja Tinju, ayah, orangnya sudah dibawa. Dia, inilah, Master muda, pemimpin Xuanmen. Aku bukan master, juga bukan peta. Lalu kau APA? Aku kultivator, melatih jalan keabadian. Aku. Dua, Kepala Chu, menyuruhku disemakan dengan orang gila? Kau pikir Raja Tinju Selatan tak punya nyali? Haha, orang gila, Gomong Cultivator. Kepala Chu, pernah lihat dia bertarung sungguhan? Tidak juga. Jangan-jangan Chen Fan memang Bukanali? Semua ini kebetulan? Anak muda, usiamu lebih muda dariku. Kalau ingin ke turnamen martial arts, untuk lihat dunia, silakan pergi saja. Tapi jika mewakili Chume, lawan petarung kuat sedunia, memperebutkan senjata legendaris, maka rencanamu ini salah besar. Hari-hari Naiwamo, Li Chuan, kau keterlaluan. Chen Fan bukan orang biasa, terlihat bodoh, tapi sebenarnya jenius. Ku yakin, dia tak akan mengecewakanku. Syaratnya tetap sama. Siapa yang bantu keluarga Chu menang turnamen ini, akan kuberikan separuh aset keluarga Chu. Dan putriku akan kujodohkan. Adik Seran, aku sudah menunggu. Hari ini lama sekali, makanya kuhadirkan guruku ini. Kakak Li Chuan.
Champion Shen Fan, di luar bayanganmu. Memetik bunga sebagai senjata, membunuh tanpa jejak, mudah baginya. Apa maksudmu? Kau pilih si idiot ini daripada bersamaku, Li Chuan. Tergantung apakah kau, Memphio. Memetik daun sebagai senjata, Tak Kizanka. Kau bisa teknik coba tunjukkan. Pada Samuel orang. Sayel, aku cuma bicara sembarangan. Mereka serius. Teknik memetik bunga, hanya ada di legenda. Chen Fan mungkin. Tidak. Jangan. Itu teknik pembunuh. 4 master cantikku bilang. Hanya untuk membunuh. Kalau begitu, akan kulihat sendiri. Kalau. Makaku. Siap kehilangan kepala? Ko. Kau, sudah. Jangan ribut. Shen Fan. Kau juga tahu, aku selalu mendukungmu sepenuh hati. Kali ini kita hadapi petarung terkuat dunia. Sudah ada rencana untuk hadapi ini? Aku punya ide. Pertama-tama, buat mereka lenyap. Cari mati. Perani Henekin kami. Ayo bertarung habis-habisan. Berani Teraima. Dengan kemampuanmu, gurumu saja. Bahkan dia tak bisa kalahkan satu jari, apalagi kau. Jangan harap bisa menang. Hyoyargachu, aku tak ingin urusin si bodoh ini. TAPI. Ini masalah serius. Jika aku bertindak, kau mungkin taktain satu serengget. Jen Zibao, penjaga naga, Tetong hormati Hyoyargachu. Ini dokumen pernyataan mundur delegasi. Hanya kalian belum tanda tangan. Hyoyargachu. Tanda tanganlah. Hahaha. Konyol. Genta Kaisar adalah harta nasional Longqua. Untuk yang berhak, apa hak kalian mengklaim milik sendiri? Lajukila, para jago dunia sudah mengincar kalian gerbang naga. Masih sibuk konflik internal, membuat San Shuper Wakeland. Mandar Simiwa, apa kalian gerbang naga bisa mewakili seluruh komunitas bela diri? Jadi maksudmu, halak tanda tengkon? Mohon bantuan 3 master. Pemimpin Hyoyargachu, Shen Jibao ini akan kuhadapi sendiri oleh Li Chuan. Tapi si tolol itu, biarkan dia nganggur saja. Seran, hari ini akan kutunjukkan pada siapa ahli bela diri sejati. Hanya aku Li Chuan yang bisa menjinakkanmu, wanita setinggi ini. Haha. Benar, Li Chuan adalah murid Utama Raja Tenju Selatan yang telah belasan tahun ikut ilmu dalamnya sudah sempurna. Mengalahkan Chen Zibao bukan masalah. Chen Haipeo, mau kuhabisi sendiri atau bunuh diri? Bodoh, satu jurus saja tak tahan. Rupanya Dragon Gate terlalu khawatir. Keluarga cumalah mempekerjakan sampah meski ikut kompetisi bela diri. Cuma akan malu. Raja Tinju Selatan. Ini. Pemimpin Shu, muridku, hanya lengah sesaat. Jika aku yang turun, pasti dengin muda. Jika aku yang bertindak, pasti berhasil. Dasar. Dia belum menunjukkan 10% kemampuannya. Jika benar seperti kata dia pasti, itu yang kalian sebut Grand Master bela diri. Don Dan Banggapan bisa jadi senjata Grand Master. Kau kakap jeli. TAPI, meski kau tahu siapa akan berguna. Selekan namamu Shen Fan. Keluarga Chu bisa selamat, tapi kau Shen Fan harus mati. Cobalah lawan. Ayo ke sini. Beng Lei Quan. Dia kenapa diam? Dia ketakutan? Kumamati Pekani, dia adalah pelindung resmi. Yang kalah masih berani bicara, bukan Chen Zibao yang lemah. Tapi Chen Fan terlalu kuat. Itu Raja Tinju Selatanku, belum bertindak dengan satu tatapanku, dia pasti tunduk. TAPI, kau sepertinya kena masalah besar. Benar, bahkan guruku, Tak Perani Pinu orang Cerbang Naga. Dia pejabat tinggi, kau ini. Nanti gerbang naga akan membalas terus. Tuan Shu, sekarang sudah paham? Pilih aku atau si bodoh itu? Silakan pergi, kau. Jangan menyesal. Pergi. Shen Fan, di atas ada bel Kaisar. Konon sejak dulu, hanya 2 orang bisa membunyikan. Benar, Kaisar pertama dulu membunyikan bel itu, Setoken Negeri Naga. Kaisar Tang Taizong, Daikenjungi Banyak Kerajan. Jika kali ini bel itu berbunyi lagi, akan dimulai kedamaian abadi negeri naga. TAPI, kami tak berharap banyak lonceng renhuang berbunyi bisa menggentar pihak asing. Cuma mau pusaka semacam ini jangan sampai direbut pihak asing, baru tak mempermalukan. Lalu Herlongwa, wahahaha. Kecuacu. Aku sangat menyangka setelah kami keluar dari sekte Chu, kau malah mengirim si tolol ini. Tak takut membuat orang tertawa terbahak-bahak? Hahaha, mengirim anak Inkyusen Tak berbakat ikut turnamen bela diri, bilang mau menghancurkan lonceng renhuang. Masih lebih baik dari kalian yang langsung bergabung ke Longmen. Beda apa dengan pengkhianat? Longku Ok, cukup Longmen sebagai perwakilan. Tak seperti oknum, mengirim sampah seperti ini, memalukan. Mulutnya jorok, boleh kuhajar mulutnya sampai sobek? Kau, aduh. Jangan cuma bisa omdo, tunjukkan skill aslimu di atas panggung. Barson. Ku dengar ada anjing menggonggong. Wahahaha. Wajah. Anjingnya di sini. Tak Kizanka, ini anjing bodoh pula. Hahaha. Shen Fan, kau tahu, tempat APA ini berani benarkah datang? Biar ku katakan, kalau cuma nonton di bawah, masih bisa ku maafkan. Tapi kalau naik ke atas panggung, nyawamu yang mungil, bakal melayang. Jean Gang Uruziaku, urus saja nasibmu sendiri. Ngomong-ngomong, seharusnya kau pula un truc qui lui agace. Selenggarakan upacara 7 harian. Shen Fan, aku akan si lui mon Gigi Oran. Kalo Berani, Gigiaku. Hidup mati ada takdirnya, kemakmuran ada di langit. Turnamen bela diri sekarang dimulai.
Aku, Pak Hai, mewakili Thailand, ikut turnamen bela diri, mengambil genta kaisar, persembahkan untuk Makam Karajan Thailand. Pak Hai Aliwaris Muay Thai, terkenal di Asia Tenggara, sudah 10 tahun, Daijilaki, jagoan bela diri Asia. Kemampuannya tak boulder mekan. Dasar bodoh, buru-buru mati. Tante aku maksa aku pulang. Bu à Macan. Pasheya, turun atau aku naik? Tunggu. Ini ajang 10 tahun sekali, turnamen bela diri, event kelas dunia, saat tunjukkan kewibawaan, tak boleh kau, si bodoh ini tampil. Nanti dikira, Tiongkok kita, tak punya orang, malu kita semua. Biarkankah maju dulu, baik. Raja Nian Quan berani sekali, kalau begitu Long Man akan gelar pesta kemenangan. Menyambutmu pulang. Shen Fan, menurutmu, Raja Nian Quan ini, bisa lawan Pak Hai? Ha? Dia pasti, sama seperti Chen Zibao, kalau dia naik, pasti dipukul, babak belur hahaha. Berani kau kutak guruku. Tenang, tunggu aku naik, Jade and dia. Lihat nanti, masih berani lansang? Sayang, menurutmu, Chen Haibao, benar tak bisa kalahkan Chen Fan? Tak mungkin. Dia ini cuma pakai senjata sak di turnamen ini. Hanya kemampuan diri. Tenang saja, aku akan buat dia mati di atas ring. NAK, masih muda begini, jangan nekat mati konyol. Aku sudah setengah langkah jadi Grandmaster, jangan banyak omong, ayo mulai. Ini tidak mungkin. Kita sama-sama praktisi tak mungkin kau tahan teknik tinjuku. Kau menggelitiku saja? Aduh. Tak kisangka, kau juga setengah Grandmaster. Jawara Nankuan ini legenda di Longguo, salah satu master tinju terbaik, yang bisa kalahkan dia, bisa dihitung jari. Tak disangka, ternyata kalah dari Bachjai. Shen Fan, bagaimana pendapatmu? Pusing curap berkelahi. Haking korap berkelahi. Baka, jangan asal bicara jika tak paham. Ini turnamen kelas dunia, turnamen bela diri. Tapi Jawara Nankuan ini, sungguh tak berguna. Mungkin, dia akan mati diri. Mustahil. Sama sekali mustahil. Goruku, mungkin kalah dari pendekar negara kecil? Shaifu, turnamen bela diri, hidup mati tanggung sendiri. Kau juga mau mati konyol? Gurumu sudah dibunuh. Masih mau jadi kura-kura? Tadi berani sekali ya? Kau. Balas dendam tak harus terburu-buru. Sabar itu penting. Aku pasti balas dendam. Untuk guruku. Wah, lucu. Sangat lucu. Apa yang lucu? Saint Anglican. Dengan bakatmu, latihan di tangan Lajipin. Orang itu udah jadi kakek. Tetap tak bisa kalahkan dia. Cuma bisa komentar dingin. Kalau bisa, ayo kau yang maju. Shaifu, Longguo kalian benar-benar sampah. Pendekar Longguo, lebih sampah lagi. Masih menyambangkan Werzan, Ribuan tahan. Menurutku, cuma tampilan kosong belaka. Aku lapar. Kapan giliranku? Aku mau pulang makan. Cepatlah. Jangan, ini pertarungan hidup mati. Kau pikir ini mainan anak kecil? Bermain rumah-rumahan. Dasar bodoh. Jangan mempermalukan diri, agar Longguo tidak jadi bahan tertawaan. Kereza. Lebih baik aku sendiri yang maju. Tingkat Grandmaster. Haha, lumayan minarik. Tapi kalian barusan salah lihat semua. Aku bukan setengah Grandmaster. Aku juga mencapai tingkat Grandmaster. Apalagi, pengalaman tempurku lebih banyak. Kau tak bisa kalahkan aku. Ceran. Aku tak ingin bermusuh dengan Dragon Gate. Benarkah? Lalu siapa yang bilang padamu, aku cuma Grandmaster? Tak mungkin. Aku tak mungkin salah lihat. Hari ini, aku akan membakar darah murni. Mencapai puncak seni bela diri. Memang putra Dragon Gate, dasar yang kokoh. Teknik rahasia belum pernah terlihat, belum pernah terdengar. Ternyata tetap harus andalkan Dragon Gate. Gerbang misteri sampah. Bodoh pun bisa jadi ketua sekte. Sungguh tak bisa diandalkan. Sampah. Apa katamu, sampah? Cuma teknik sampah yang dipaksakan ke orang sampah sepertiku. APA. Masih berani meremehkanku? Inilah kekuatan Marshal Supreme. Hahaha, sanggup melekakan. Ahahaha. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Longman, sepertinya seni bela diri Tiongkok di masa depan ada penerusnya. Hei, si bodoh itu, apa kau melihatnya tadi? Inilah Ali yang sebenarnya. Kau bilang, dengan kemampuanmu yang pas-pasan ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Longman kami? Karena kemenangan sudah jelas, tidak perlu lagi membiarkan Chen Fan bertanding. Marshal Supreme, berapa banyak Marshal Supreme di Tiongkok? Kecuali jika Lord Long sendiri yang datang. Benar saja, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sepertinya lonceng kaisar ini, kita tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Ya. Selama lonceng kaisar jatuh ke tangan Tiongkok, ke tangan orang kita sendiri, itu adalah hal yang baik. Benar. Mohon ampun, Yang Mulia Supreme, aku tidak seharusnya menantang Tiongkok. Baru begini saja sudah memohon ampun. Kau tidak pikes. Itu tidak berarti orang lain juga tidak becus. Tapi dia benar, Tiongkok memang sampah. Seni bela diri Tiongkok, bahkan lebih sampah daripada sampah. Beraninya kau secara terbuka menantang dunia, seni bela diri Tiongkok. Kau. Saya, pendekar pedang nomor 1 Jepang, Miyamoto Musashi. Salam kenal. Siapa? Kau adalah Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi. Namanya kok terdengar familiar? Saya, kenapa dia datang? Miyamoto Musashi ini adalah jenius langka dari negeri pulau. Di usia muda, sudah jadi master. Pertapa Shishihun. Kini Hillier, jadi puncak seni bela diri. Bakatnya benar-benar luar biasa. Ini mustahil. Sama-sama puncak seni bela di Long Yun Fei Kok 5?
Long Yunfei mengandalkan kekuatan luar. Luarnya indah, dalamnya busuk. Bahkan kau juga bilang begitu. Bukannya ini berarti Miyamoto Musashi ini akan kuasai segalanya? Belum tentu. Sampah ukuran besar. Tetaplah sampah. Dasar idiot. Jangan bicara sok bijak. Puncak seni bela diri. Dengan kekuatan naga gajah. Aku saja tak sanggup. Kau mau pamer apa lagi? Baiklah kau tahu diri. Hari ini aku kesini. Hanya untuk satu hal. Mengambil genta kaisar. Untuk dipersembahkan di Kiel Negeri kami. Omong kosong. Negeri Pulau Kalian. Kari Rejeki Naga Negara. Putuskan warisan kami. Genta kaisar ini. Siapapun boleh ambil. Kecuali kalian. Dilarang ambil. Apa katamu? Kubilang hanya kalian. Ayah. Ayah bagaimana? Aku Culong. Rela bayar 10 miliar. Siapa yang ambil? Kepala pendekar pulau ini. Saya Lekin Meiju. Dasar penjahat. Masakan. Negeri Naga kita. Sudah tak ada juara? Bukan tak ada juara. Tapi level mereka terlalu rendah. Hingga tak bisa melihat. Chen Fan, apa yang kamu lakukan? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Turun sekarang. Raja genta bukan untuk sembarang orang. Hei anak muda, cepat minggir dari sana. Dasar bocah, mau sentuh senjata suci dengan tubuh biasa? Kamu cari mati atau meremehkanku? Benar, senjata suci hanya untuk yang berbudi. Hanya seperti Junshang Pedang. Si orang, pahlawan sejati yang layak memilikinya. Raja Genta. Wahahaha. Junshang Pedang. Asikan kau. Mau ampuni nyawaku? Aku akan ajak semua ahli Longguo tunduk padamu. Oh begitu. Hah, memang. Kalian juga di turnamen budo ini. Aku saja bukan Tandingan Junshang Pedang. Apalagi kalian sekarang. Simiwa berlutut. Atau melawan gerbang naga, melawan Junshang Pedang. Wahahaha, penerus gerbang naga, menjadi anjing, orang pulau? Pengkhianat, tak layak jadi orang Longguo. Chua Bangka, tidak tahukah, orang bijak tahu waktu, ada apa dengan orang pulau? Dunia budo, adalah hukum rimba, yang kuat dihormati. Kalian yang sok, para pemimpin, dunia budo cepat berlutut. APA, harus Junshang Pedang yang menghukum kalian? Su Lengyan dari keluarga Su. Siap tunduk pada Junshang Pedang. Keluarga Su, rela menjadi budak, untukmu. Haha. Bagus. Sempurna. Wanita ini sangat baik. Aku terima. Tuan Pendekar Pedang, aku ini istri putra mahkota. Anda. Oh. Benarkah? Tidak. Sama sekali tidak. Perempuan dari Kerajaan Naga. Mau diapakan saja. Terserah Anda. Tuan putra mahkota. Diam. Mendapat perhatian Tuan Pendekar Pedang. Itu kehormatan. Patuhlah baik-baik. Hahaha. Orang Kerajaan Naga. Tak ada satupun yang berani. Semuanya sampah. Relik suci. Harta negara. Semua milik negara pulau kami. Kalian semua, diam saja ngapain? Cepat berlutut. Hari ini aku. Ah, ini akibatnya. Masih berani sombong? Seni bela diri tak mengenal batas negara. Cepat berlutut. Seni bela diri kerajaan naga hancur. Warisan 5.000 tahun. Terkalahkan orang negara pulau. Langit menghancurkan kami. Baka. Mereka semua sudah berlutut. Kenapa kau tidak? Tuan Pendekar Pedang, dia itu idiot. Tak tahu APA ITU hormat. Chen Fan, bahkan putra gerbang naga, harus berlutut. Kenapa kau tidak? Brengsek. Kau tak mungkin bisa. Lawan Tuan Pendekar Pedang. Tuan Pendekar Pedang sudah. Raja seni bela diri. Satu pedang menggetarkan 19 provinsi. Rankin, jangan bodoh. Semua orang berlutut. Aku harus ikut? Dari mana kalian tak? Aku Shen Fan. Tak bisa bunuh raja? Ayah, Chen Fan sepertinya tidak bodoh lagi. Benar. Sudah lama tengah Tuan Shen. Bijak tapi terlihat sederhana. Aku yakin Tuan C pasti bisa menyelamatkan keadaan. Kalau begitu, kau berniat bertenaga denganku? Aku tak perlu melawan. Kau ingin ambil Ren Huangzong ini. Ren Huangzong ini tidak akan setuju. Hahaha, mengejek. Ren Huangzong hanya benda mati. Bagaimana mungkin bisa berbicara? Akan kubuat Ren Huangzong berkata langsung pada Kukuma, perompak dari negara kecil. Tak layak, mau bawanya. Ren Huangzong berbunyi. Ren Huangzong berbunyi. Haha. Apa aku tidak bermimpi? Katanya, Ren Huangzong sejak dulu, hanya 2 orang bisa bunyikan. Chen Fan ternyata, orang ketiga sepanjang sejarah. Ini mustahil. Ini mustahil. Dia siapa? Dengan apa dia bisa bunyikan? Kaisar Qin menyatukan 6 kerajaan. Dengan wibawa yang agung. Saat Qin menyatukan negara, Negeri Kepulauan masih ada? Kau ini sebenarnya sosok apa? Bisa membunyikan Ren Huangzong? Tidak. Salah. Meski kau bisa membunyikan, kau tak bisa membuatnya berbunyi lagi. Energimu sudah habis. Benarkah? Kaisar baru naik tahta. Negara kerdil berani melawan negara besar. Bagaimana? Bagaimana mungkin? 2 kali dentangan. Kau bisa membuat lonceng kaisar berbunyi 2 kali? Dari zaman kuno hingga kini, kau yang pertama. Pendekar pedang pulau kecil, omong kosong. Luar biasa. Chen Fan, bagaimana kau melakukannya? Lonceng kaisar ini adalah pusaka kuno. Hanya yang berjodoh besar bisa mengendalikannya. Bagaimana bisa kau melakukannya? Negeri Naga Kami berusia 5.000 tahun. Tak bisa disamakan dengan negeri kecil seujung kuku. Kau bahkan belum bertanding, tapi sudah kalah. Berani menyebut diri pendekar pedang? Furaza, kau cuma orang buruh kampung.
Kau, berani mainin aku? Menghina, kau bahkan tak layak. Cuinakon, aku hanya mengungkap fakta. Dasar keparat, awas kuhajar kau, babat kau. Dia bahkan tak bisa mendekati Shen Fan, hahaha, mengejutkan sekali. Tidak mungkin, aku Miyamoto Musashi, berlatih puluhan tahun. Hankurken, Kalo begitu, Kodan negaramu tenggelamlah bersama. 3 dentangan lonceng kaisar, membawa kedamaian. Shen Fan, pahlawan terhebat. Sudah kukatakan, kau mati. Ne gérirons-tu? Ini tidak mungkin. Genta kaisar manusia berbunyi 4 kali, menginjak semua tulang bangsawan. Gerbang merah takkan bertahan. Genta kaisar manusia 5 kali berdentang. 1 tangan lawan 3000 kaisar. 2 telapak sanggup dorong 19 negara bagian. Berdiri angkuh di dunia. Sang kaisar manusia yang maha mulia. Enam Gentleman Kino. Menguasai langit dan bumi. Akhiri. Masa lalu dan kini. Apa maksudnya ini? Artinya, hidup dan mati tergantung pikirannya. Dalam sekejap pikiran. Bagaimana mungkin dia kuasai genta kaisar? Bagaimana dia bisa mengontrol genta kaisar? Lalu aku ini apa? Apa artiku ini? Long yang fait, masih ada yang mau kau katakan? Shen Fan. Kakak, Cat, aku salah. Ampuni aku. Aku takkan berani lagi. Aku benar-benar menyesal. Kasihani nyawaku. Mengampunimu, bisa saja. Pergi bilang ke mereka. Siapa? Orang tuaku yang telah tiada. Halo? Chen Fan, kamu di mana? Cepat pulang. Ibuku diculik orang Longmen. Apa? Bukan hanya itu, Suanan juga hancur. Qilingyun terluka. Pasukan Longmen serbu. 100 jagoan serang Nanjiang. Nanjang. Situasi berubah total. Tuan Qian, pemimpin naga mengumpulkan ribuan master. Berangkat ke perbatasan selatan. Faksi kami tak mampu melawan. Terrace Risen Kala. 16 aliran master. Sudah semua babak belur. Bagus dia datang. Aku justru khawatir pemimpin naga tidak datang. Kalau mereka ingin main, mari kita main lebih gila. Miniatur. Di ujung jalan dewa, siapakah puncaknya? Saat bertemu kaisar manusia, jalan suci pun sirna. Tuan Qian, Anda menyatu dengan 10 senjata legendaris. Lalu, level kekuatan Anda sekarang? Level kekuatan? Lihatlah guntur sejauh ini. Apakah Anda sudah mencapai tingkat dewa? Aku tak tertandingi di dunia fana. Tak perlu lawan siapa? Tuan Suan Akad. Berperang melawan langit? ITU Xiao Fan. Xiao Fan telah menyatu dengan senjata legendaris. Luar biasa. Akhirnya dia tidak mengecewakan. Pengajaran kami selama belasan tahun. Xiao Fan sedang melawan langit? Xiao Fan berhasil. Kaisar manusia naik tahta. Roh jahat pun musnah. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa bersama Xiao Fan bertapa. Tapi aku dengar pemimpin naga sudah sampai di selatan. Kalau begitu, segera adakan upacara penobatan. Aku ingin lihat, bisakah pemimpin naga itu benar-benar melawan kami 4 dewi Surga Kunlun Su. Yang mulia pemimpin naga, perkataanku 100% benar. Kekuatan Chen Fan benar-benar sungguh mengerikan. Bahkan Lian Yunfei tewas di tangannya. Tahukah Anda, 4 dewi surgawi akan datang ke perbatasan selatan untuk menyelenggarakan upacara penobatan kaisar manusia. Kaisar manusia. Benar. Dialah kaisar manusia sejak zaman kuno, hanya yang bisa menyatukan 10 artefak untuk membawa perdamaian abadi. Layak naik tahta. Lonceng kaisar manusia, salah satu dari 10 artefak suci. Kini kaisar manusia telah tanabakan. Seseorang seperti Chen Fan, mana mungkin punya lonceng kaisar? TAPI. Jangan tapi-tapi. Pemimpin naga, ini Simiwa. Inilah pondasi kekuasaan gerbang naga di seluruh negeri. Parenta. Kuil dewa harus berkumpul di perbatasan selatan dalam 1 hari. Parenta. Penguasa barat harus tiba di sungai selatan dalam 24 jam. Parenta. Seluruh ahli bela diri dari berbagai perguruan berkumpul di perbatasan selatan. Parenta. Semua dewa perang dalam Arsy Sejam harus tiba di selatan. Pemimpin naga, ini akan mengguncang seluruh selatan. Biar saja berguncang, upacara penobatan kaisar manusia, Gerbang Naga, akan memberikan penghormatan tertinggi untuk mendapat restu sang kaisar. Nanti, Chen Fan yang kecil itu bisa dihancurkan dalam sekejap. Chen Fan, kenapa baru kembali sekarang? Ibuku sudah diculik. Apa yang harus kita lakukan? Tenang saja, BBY tidak akan celaka. Ini bukan waktu untuk sok jagoan. Itu pemimpin gerbang naga. Gerbang Misteri Pontak Mompelawan, Legipilik House Sendirian. Selama ada benda ini, tidak ada yang berani sentuh Bibi. Atas title Lenggit, Kaisar Manusia memerintahkan. Siapa berani sentuh Yi Qinghe? Takkan selamat. Ini benar-benar dekret Karajan. Pemimpin naga,
Dengan perkembangan Longman selama ini, semakin besar dan kuat, kini telah menjadi kekuatan nomor 1 di negeri naga, Bagon Suiman. Anda bahkan bisa menghancurkan dengan mudah dalam sekejap. Jika hari ini, upacara penobatan Kaisar Manusia, Longman menunjukkan prestasi gemilang, Longman akan berdampak besar di seluruh dunia. Pengaruhnya akan terasa luas. Tentu saja, aku sudah mempersiapkan upacara ini dengan matang. Hari ini kira, bersama menyambut Kaisar Manusia. Menikmati kejayaan bersama. Kenapa belum datang? Sebentar lagi tiba. Shen Fan, berani beraninya dia datang ke sini. Kau bocah tolol. Tahu ini acara apa? Berani benar kau datang. Di kolong langit ini, tak ada tempat yang tak bisa kudatangi. Kenapa? Sekarang, sedang pura-pura bodoh? Shen Fan, seharusnya kau tak datang ke sini. Masih ada kesempatan selamat. Dengan nekat datang ke sini, kau pikir, upacara penobatan Kaisar Manusia ini untuk orang biasa sepertimu, pantaskah kau berada di sini? Apa? Aku tak ponta datang? Yang boleh duduk di sini hari ini hanya mereka yang berasal dari kekuatan besar dunia, pemuncak daftar peringkat, kelompok-kelompok besar, otoritas terkemuka. Bahkan pangeran wilayah pun hanya bisa patuh di luar sana. Kau pantas? Sungguh menyesal 20 tahun lalu tak membiarkan keluarga Su menyaksikan kau dihabiskan hingga kau masih menyisakan nafas. Sebagian orang terlahir untuk diinjak-injak bagaimanapun kau melawan. Takdir akhir akan SIA belaka. Sebagai manusia, harus pasrah pada takdir. Benar adanya, seperti kami, tiada yang bukan pilar langit. Ambil satu dari kami, sudah cukup membuatmu gentar. Memang kau punya tekad baha, itu bagus. Sayangnya, kedatanganmu hari ini hanya membuatmu tampak sangat penobatan Kaisar Manusia. Naga sejati turun ke bumi, orang seperti yang tak punya akar. Rachel Jelara. Sebaiknya menjaga jarak. Kau bilang aku pasrah. Kau sebut tekad bajak. Kau suruh aku menjauhimu. Mengaku pilar langit, penguasa para bangsawan. Aku beritahu kalian semua, tak lebih dari sumpah. Kurang ajar. Upacara penobatan Kaisar ini atas perintah Gunung Kunlup 4 Dewi Langit dan diselenggarakan Longman khusus untuk menyambut kedatangan Kaisar. Benar. Setengah yang hadir di sini diundang oleh Longman. Kami Longman menghadirkan penguasa terhebat dunia. Bagi kami, penobatan Kaisar adalah momentum pengukuhan, hadiah terbesar. Tapi bagi tak berbeda dengan Genangan Pedang dan Lautan API, Sarang Naga dan Gua Harimau. Hari ini, kau bisa masuk permainan, tapi tak akan kalian hidup-hidup. Gunung Pedang dan Lutong Api. Sarang Naga dan Gua Harimau. Sekumpulan penjilat, pilek ya. Usir aku keluar. Justru kalian yang salah besar. Jangan bicara sembarangan di sini. Sekarang juga, berlututlah. Aku bisa tidak berada di acara besar ini untuk bertindak. Ceketayak. Jangan salahkan aku mempersembahkan kepalamu. Membuatku berlutut, kalian tidak takat menanggungnya. Tidak mampu menanggung? Kira diri siapa kau ini? Bocah, ku beri kau kesempatan terakhir. Lutut atau tidak? Ini keinginanmu sendiri. Shen Fan, ada masalah API ini? Apa ini ulahmu? Sudah kubilang orang biasa, tak tahan sembahku. Sepertinya rezekimu belum cukup. Tuan Naga, kenapa ini terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Jangan dengar omong kosongnya. Majikan Larangan menjelajah kemana-mana. Cuma luka lama kamu saja. Kau pikir dengan mengancam kami, bisa selamatkan bibimu? Sungguh tak tahu, kau bodoh asli atau pura-pura? Apa maksudmu? Akan kuputuskan harapanmu. Hengwell, bawa mereka. Selamat menyaksikan sajian perjamuan tubuh untuk manusia Kaisar. Ini yang kami siapkan untuk Kaisar, pesta daging manusia. Xiao Fan, jangan pedulikan aku. Cepat mereka ini bangsat belaka, bangsat. Long Zaitian, kau cari mati. Ini maksudnya APA, dia disajikan untuk Kaisar. Ini kehormatan besar baginya. Tuan Long, kau memang penuh kreativitas. Bagus. Aku sudah tak sabar untuk menikmatinya. Shen Fan, kau sebagai orang rendahan, Carawilla, manusia terbagi dalam strata. Seperti Yi Qinghe, hanya pantas jadi bahan santapan untuk kami nikmati. Aku manusia hidup. Kalian penguasa korup ini, bahkan lebih hina dari binatang. Xiao Fan, pulanglah dan hiduplah baik-baik dengan Wen. Hidupmu dengan baik, dengar kata Bibik ya? Tidak. Bibik, seumur hidup ini aku akan lindungi Bibik. Cerewet sekali. Hadirin sekalian, pesta daging manusia ini. Mari kita mulai menikmatinya. Si Tujuh. Aku peringatkan hari ini, siapa berani sentuh dia sedikit pun. Hari ini, aku perhatikan siapa berani sentuh dia. Kalian tahu apa yang ada di tanganku? Luar biasa. Yang dipegang ini, apa barang ini sebenarnya? Buka mata kalian lebar-lebar, perhatikan baik-baik. Ini adalah dekrit Kaisar Langit. Dekrit Kaisar Langit, siapa ganggu Ye Qinghe? Tidak akan selna. Ini benar dekritnya? Sudah tahu, lepaskan dia. Masak sih? Kau pantas? Karena ma Wen saudaraku. Y King Bibiku. Omong kosong. Ngapain? Kembalikan. Sekarang semuanya hilang.
Masih ada trik apa lagi? Tunjukkan semuanya. Berani Mangina de Frikaizar? Kau cari mati? Aku ingin lihat. Bahkan jika aku ganggu Ye King He, bisa apa kalian? Jika pedang ini kehenuskan, dia akan tewas seketika. Silahkan coba. Bahkan perintah kaisar manusia pun diabaikan. Pantas saja kena kutukan langit. Cuma muntah darah. Aku belum mati. Silakan coba lagi, Go. Berani sekali kau. 4 Dewi Langit segera tiba. Cepat pergi. Jangan nodai pandangan Dewi Langit. Xiao Fan, kita harus pergi. Tempat ini tidak aman lagi. Kenapa harus pergi? 4 Dewi Langit. Mereka datang tubuh. Apa katamu? Dewi Langit datang untukmu? Kau pikir dirimu kaisar manusia? Tuan Naga. Dasar bodoh, berani terus menghina Paduka. Sampah seperti ini harus dihabisi. Si cucu, tidak boleh dibiarkan. Habiskan selamanya. 4 Dewi Langit Kulun tiba. 4 Dewi Langit Kulun datang. Hormat pada Dewi Langit. 4 Dewi akhirnya datang. Kami sudah menunggu lama. Hanya kalian berempat? Di mana Sri Maharaja? Shen Fan. Kalau Dewi Langit sudah datang, nasibmu pasti akan menyedihkan. Oh ya? Akan kuliah nanti. Tidak boleh. Aku harus temui 4 dewi. Jelaskan keadilan. Ibyo, Chen Fan sudah berubah. Kita tunggu saja. Siapa yang salah kebilang pasti. Bibi, selama ini kau banyak menderita. Hari ini kununjukkan bahwa Chen Fan adalah kebanggaan abadimu. 4 guru suci. Apa maksudmu, Mingger? Jangan halangi. 4 Dewi Langit. Ada anak bernama Chen Fan nekat berbuat. Palsukan dekrit Sri Maharaja. Kami ambil inisiatif. Akhiri nyawa si bajingan ini. Apa yang akan kalian lakukan? Sudah jelas. SI idiot ini. Baronidi, upacara penobatan Sri Maharaja. Dia pantas dihukum mati. Hukum mati. Bunuh mereka semua. Ya benar, cuma seekor semut. Hancurkan saja. Kami siap membantu kaisar. Ini juga pendapat kalian? Benar. Senyo yang hari ini setuju menghukum Marija. Bagus, sangat bagus. Kalian semua, buta mata. Apa yang bicara? Mata buat apa? Mataku. Sujud, semua harus berlutut, atau mati. 4 Dewi Langit. Apa maksud kalian? Kenapa harus sujud? Celaya, telinga tak diaper lukit. Siapa yang kami sakiti? Mengapa Dewi murka? Jangan-jangan. Semua karena si bocah itu. Tidak mau sujud? Baik. Kalian kehilangan kesempatan. Terakhir. Ini. 4 Dewi Langit Kulun. Hormat pada kaisar. Di mana kaisar? Aku ingin bertemu kaisar. Kaisar, bocah ini kaisar. Bercanda ya? Apa yang terjadi? 4 guru yang mulia, apa yang kalian lakukan? Bangunlah segera. Xiao Fan, kau telah menyucikan 10 artefak suci. Menjadi yang pertama sepanjang masa. Terpilih sebagai kaisar, penguasa semesta. Kami 4 Dewi Surgawi. Siap melayani di sisi. Ini tidak mungkin. Takdirnya telah kuribut. Semuanya harus jadi milikku. Yang patut kalian sembah adalah aku. Yang patut kalian puja, harusnya aku. Dragon Lord Cao, Mingger. Jiwi, Kaisar. Artifact. Dia hilang. Paduka Kaisar. Kami telah tertipu olehnya. Maafkanlah kejahilan kami. Ampuni kami. Kasahanlah kami. Hukuman mati dihapus. Tapi denda tak terhindar. Semua fraksi harus menyumbang 90% kekayaan ke Longguo. Perintah kaisar akan dipatuhi. Kenapa dia jadi kaisar? Berani melawan kaisar? Melawan kaisar berarti menghina langit. Dosa terbesar. Nari dan lenyap selamanya. Jiwa sirna, jalan lenyap. Wah, jiwa sirna, jalan lenyap ya. Aku tak percaya. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tahu dunia akan kedatangan yang terpilih oleh langit. Akhirnya kutemukan yang terpilih. Kucabut tulang mulianya. Lebih baik mati. Tapi kenapa kau masih bisa sesukses ini? Aku tak terima. Kau tanya kenapa? Akan kujelaskan. Hasil rampasan tetaplah curian. Perebut tetaplah perampok. Omong kosong. Kau kira Long Zaitian hanya bermalas-malasan? Salah. Aku sudah setengah dewa. Menentai hari ini. Nyawamu akan kuambil. Tahta kaisar manusia juga. Tingkat setengah dewa. Tak disangka di dunia fana, ada setengah dewa. Kau terlalu bodoh. Hari ini akan kutunjukkan makna kaisar manusia, kewibawaan kaisar. Bizakako menggoyahkan sedikit pun tekanan Longibumi. Datanglah. Kau dewa sejati. Shen Fan. Shen Fan, aku salah. Ampunilah. Semua akan kuberikan, asalkan bisa hidup. Semuanya memang milikku. Sekarang hanya dikembalikan untuk bunganya.
Bayar dengan nyawamu. Angin jernih udara bersih. Semua tentram. Naga negara abadi. Angin jernih udara bersih. Semua tentram, naga negara abadi. Hormat pada Kaisar Manusia.